Part 49 Novel Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita kultivasi berlanjut lagi. Tianan. 13 kerajaan Tianan mengalami invasi gabungan oleh Laut Kekacauan dan 10 sekte setan besar dari Gurun Barat. Tianan hanya memiliki 3 orang suci surgawi, dan kekuatan mereka sedikit lebih kuat daripada 10 sekte setan besar dari Gurun Barat, tetapi jauh lebih rendah daripada kekuatan Laut Kekacauan yang bersatu. Jika bukan karena dukungan Istana Orang Suci Surgawi, 13 kerajaan Tianan pasti sudah lama jatuh. Perang ini melibatkan 13 kerajaan Tianan, Istana Orang Suci Surgawi, Laut Kekacauan, dan 10 sekte setan besar dari Gurun Barat, dan terjadi di wilayah 13 kerajaan Tianan sejauh ratusan ribu mil. Tentu saja, kekuatan absolut dari alam orang suci surgawi yang terlambat memiliki dampak terbesar pada perang, dan jumlah pembangkit tenaga alam orang suci surgawi adalah kuncinya. Namun, pertempuran sesungguhnya terjadi di antara para pejuang alam Suandan, alam Linghai, dan alam Zenki yang tak terhitung jumlahnya. Dengan banyaknya orang suci surgawi di Istana Orang Suci Surgawi yang tidak mau campur tangan dalam perang Tianan, moral 13 kerajaan Tianan terus-menerus terkikis, dan pertempuran di tingkat alam Tiansheng benar-benar tidak menguntungkan. Para prajurit alam Suandan dan alam Linghai secara bertahap tidak dapat melawan. Dalam seluruh perang Tianan, 13 kerajaan Tianan dikalahkan. Di 13 negara Tianan yang mencakup ratusan ribu mil, asap perang ada di mana-mana, perang berkobar, kota-kota hancur, mahiat ada di mana-mana, banyak orang dan prajurit Tianan meninggal, mundur, dan melarikan diri, dan hati setiap orang semakin tenggelam. Ketika berita tentang kembalinya Ye Zhen datang, semuanya berubah total. Ye Zhen kembali. Di wilayah tengah, Sandao Xingji Timur, dan Padang Salju Binggong Utara, banyak mata mengawasi perang Tianan, dan semua jenis mata-mata dan transmisi suara tersebar di seluruh 13 negara Tianan. Ketika mereka mendengar berita bahwa Ye Zhen akan kembali ke Tianan, yang pertama kali bersemangat adalah lebih dari 40 prajurit Istana Tiansheng yang telah melihat kekuatan Ye Zhen di Gunung Lima Elemen. Prajurit ini awalnya sangat kuat, jika tidak, mereka tidak akan dipilih untuk berpartisipasi dalam ekspedisi Gunung Lima Elemen. Sebelumnya, mereka tidak benar-benar ingin berpartisipasi dalam perang Tianan. Lagi pula, setelah Ye Zhen menghilang dari Gunung Lima Elemen, banyak orang mengabarkan bahwa Ye Zhen telah meninggal di Gunung Lima Elemen. Dalam hal itu, tidak peduli seberapa kuat Ye Zhen, itu akan sia-sia. Tetapi sekarang, ketika mereka mendengar bahwa Ye Zhen telah kembali ke Tianan, bagaimana mungkin para prajurit ini tidak ikut campur? Mereka telah melihat betapa kuatnya Ye Zhen di Gunung Lima Elemen. Bahkan Patriark Minghua, guru Tiansheng tingkat atas, sangat menghormati Ye Zhen, bahkan gadis suci kecil dari benua Lihuo dikalahkan oleh Ye Zhen, dan bahkan Dewa Sejati berbicara khusus untuk Ye Zhen. Semua ini jelas menunjukkan kekuatan Ye Zhen. Dan Ye Zhen yang sangat kuat ini telah kembali. Hanya dia yang memiliki daya tarik yang mutlak, yang dapat membuat para prajurit ini berpartisipasi dalam perang Tianan hanya untuk menunjukkan wajah mereka di depan Ye Zhen. Ledakan, ledakan, ledakan. Di antara lebih dari 40 prajurit ini, para prajurit yang telah bertugas dalam perang 13 kerajaan Tianan semuanya sangat bersemangat. Begitu para prajurit lainnya yang tidak berada di Tianan mendengar berita itu, mereka bergegas ke 13 kerajaan Tianan dari segala arah dan langsung bergabung dalam pertempuran antara 13 kerajaan Tianan dan Laut Kekacauan serta 10 sekte setan besar di belantara barat. Tidak hanya lebih dari 40 prajurit yang berpartisipasi dalam ekspedisi Gunung Lima Elemen yang tertarik, tetapi juga para Tiansheng yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Tiansheng yang telah mundur atau tidak pergi ke Tianan sama sekali, semua mendengar berita itu dan tergerak. Ye Zhen adalah seorang jenius yang langka di Istana Tiansheng kita. Dia tidak mahtai di Gunung Lima Elemen, dia bahkan lebih kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur untuk menyapu Tiansheng. 13 kerajaan Tianan adalah kampung halamannya. Sebelumnya, dia tidak berada di 13 kerajaan Tianan, dan tidak ada artinya membantu 13 kerajaan Tianan, tetapi sekarang dia kembali, itu benar-benar berbeda. Pasti sepadan untuk berkontribusi pada Tianan dan berteman dengan Ye Zhen. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua Tiansheng ini terbang menuju 13 kerajaan Tianan. Banyak master kuat dari sekte utama di wilayah tengah yang telah memperhatikan perang Tianan juga memimpin murid-murid mereka ke 13 kerajaan Tianan.
Bahkan jika mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam perang Tianan dan membantu 13 kerajaan Tianan, orang-orang ini juga ingin melihat apakah Ye Zhen benar-benar sekuat yang dikatakan rumor, dan apakah dia benar-benar membawa pembantu dari 9 Tiansheng terakhir. Jika rumor itu benar, maka tentu saja mereka juga akan membantu Tianan dalam perang dan berusaha untuk berteman dengan Ye Zhen. Ketika berita tentang kembalinya Ye Zhen ke Tianan menyebar ke seluruh bagian benua liar, lebih dari puluhan ribu prajurit bergegas ke Tianan. Di antara mereka, ribuan prajurit secara langsung berpartisipasi dalam perang di berbagai bagian 13 kerajaan Tianan. Ketika 9 penjaga es kembali ke Tianan dengan hampir 100.000 tawanan perang Tianan dan istana Tiansheng yang sebelumnya ditangkap, hal itu menyebabkan keributan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang menonton menjadi benar-benar gila ketika mereka mendengar berita bahwa 9 binatang perang Tiansheng akhir diperintahkan oleh Ye Zhen untuk berpartisipasi dalam perang. 9 Master Sein Surgawi tahap akhir. Ya dewa, dalam perang Tianan ini, hanya ada 3 Master Istana-Istana Tiansheng di sisi Tianan yang merupakan Sein Surgawi tahap akhir, dan hanya ada 3 Sein Surgawi tahap akhir di sisi Laut Chaos. Sekarang, 9 Master tahap akhir telah muncul secara tiba-tiba. Tianan sekarang jauh lebih unggul daripada Laut Chaos dalam hal kekuatan tempur teratas. Situasi perang telah sepenuhnya terbalik. Api membakar semakin kuat. Sebelumnya, Tianan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam peperangan, dan banyak orang secara alami mencari keuntungan dan menghindari kerugian, dan tidak ingin terseret ke dalamnya. Sekarang situasinya berbeda. Tianan berada di atas angin dalam level kekuatan tempur teratas. Sekarang ada banyak sekali prajurit yang memiliki hubungan dengan Ye Zhen, mereka yang memiliki hubungan dengan Istana Tiansheng, dan mereka yang ingin berteman dengan Ye Zhen. Para prajurit dari alam suci surgawi, alam Suandan, dan alam laut spiritual semuanya terbang ke 13 kerajaan Tianan. Bahkan murid-murid alam Ki sejati yang tak terhitung jumlahnya naik perahu terbang dari seluruh penjuru dan bergegas ke Tianan untuk mendukung Tianan. Setengah hari kemudian, jumlah orang yang bergegas ke 13 kerajaan Tianan untuk berpartisipasi dalam peperangan mencapai ratusan ribu. Prajurit yang berjejer rapat datang dari wilayah tengah benua liar, dan bahkan dari pulau tersebar kutub bintang di timur benua liar dan padang salju istana es di utara, mengalir ke 13 kerajaan Tianan seperti belalang. Kerajaan Tianxuang, itu adalah wilayah paling utara dari 13 kerajaan Tianan, dan yang paling dekat dengan wilayah tengah. Orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan komando perang di kerajaan Tianxuang adalah tetua agung dari sekte terbesar di kerajaan Tianxuang, Lembah Xuanfeng, dan mendiang orang kuat Xuan dan Mocong. Awalnya, dalam pertempuran dengan Laut Kekacauan dan 10 sekte setan besar di Padang Belantara Barat, kerajaan Tianxuang berada di bagian paling utara dan memiliki tekanan paling kecil, tetapi kerajaan Tianxuang, yang telah dikepung oleh 4 dari 10 sekte setan besar di Padang Belantara Barat, benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam perang yang berlangsung selama hampir 3 bulan, ratusan kota di kerajaan Tianxuang sepenuhnya ditaklukkan, banyak rumah dibakar, dan banyak warga dan prajurit kerajaan Tianxuang telah melarikan diri ke beberapa kota terakhir di kerajaan Tianxuang untuk melakukan perlawanan terakhir. Semua prajurit kerajaan Tianxuang tahu dalam hati mereka bahwa jika situasi terus berkembang seperti ini, hanya masalah waktu sebelum kerajaan Tianxuang sepenuhnya diduduki. Mocong, mendiang orang kuat Xuandan yang bertanggung jawab atas perang di Tianxuang, benar-benar tertekan. Namun pada hari ini, ketika berita tentang kembalinya Ye Zhen ke Tianan baru saja sampai ke Tianxuang, Mocong belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari berita ini. Ia melihat banyak sekali sosok melintasi sungai batas antara Zhongyu dan Tianan dan terbang ke Tianxuang. Mocong juga melihat banyak sekali orang kuat alam Tiansheng terbang di depannya. Ia tidak dapat meminta bantuan dari orang-orang kuat alam Tiansheng ini sebelumnya, tetapi sekarang, orang-orang Tiansheng ini secara langsung bertanya kepadanya tentang markas para pejuang dari 10 sekte iblis utama di Wastelen Barat, dan terbang langsung ke markas-markas tersebut. Setelah itu, markas yang tak terhitung jumlahnya dari 10 sekte iblis utama di Wastelen Barat dicabut, dan ratusan ribu pengikut dari 10 sekte iblis utama di Wastelen Barat terus-menerus terbunuh. Satu demi satu kota mulai direbut kembali. Seluruh wilayah Tianxuang terbakar, dan teriakan terdengar satu demi satu, tetapi kali ini, semuanya adalah teriakan para murid dari 10 sekte iblis utama di Wastelen Barat.
Ketika berita kemenangan terus-menerus itu sampai ke telinga warga dan prajurit yang melarikan diri di beberapa kota terakhir kerajaan Tianshuang, warga dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya berteriak kegirangan. Ketika berita itu sampai ke Mo Chong, yang bertanggung jawab atas pertempuran kerajaan Tianshuang, kepala Mo Chong sedikit pusing. Apa yang terjadi? Kok kita punya begitu banyak pembantu? Ada lebih banyak pembantu daripada saat istana Tiansheng baru saja bergabung dalam perang. Apakah karena Ye Zhen dan 9 mendiang Master Tiansheng kembali ke Tianan? Ya dewa, kita diselamatkan, kita diselamatkan. Kerajaan Tianshuang, di utara, paling dekat dengan wilayah tengah dan tanah lainnya, dan merasakannya secara langsung. Dan saat prajurit yang tak terhitung jumlahnya memasuki kerajaan Tianmo, kerajaan Tianyun, kerajaan Tianhua, dan seluruh 13 kerajaan Tianan dari kerajaan Tianshuang ke selatan, mereka semua merasakan perubahan ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Di wilayah yang luasnya ratusan ribu mil dari 13 kerajaan Tianan, ribuan kota besar, dan puluhan ribu kota kecil, banyak sekali prajurit yang datang untuk membantu. Terutama setelah 9 penjaga es bergabung dalam pertempuran di Tianli dan Tianbao, banyak sekali orang suci surgawi bergegas ke kedua negara ini. Keseimbangan perang Tianan benar-benar terbalik. Berita tentang kembalinya Ye Zhen ke Tianan dan partisipasi 9 penjaga es dalam perang tersebut memengaruhi seluruh benua liar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mengubah situasi perang Tianan dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang. Dan seiring berjalannya waktu, ketika semakin banyak prajurit mengalir ke Tianan, situasi ini akan terus berubah ke arah yang lebih menguntungkan bagi Tianan. Dalam situasi ini, Ye Zhen, yang bergegas ke Gunung Mantuo untuk menangkap Patriark Tuoshan, akhirnya bergegas kembali ke wilayah Tianan setelah 9 penjaga es. Di Gunung Mantuo, setelah Ye Zhen menghapuskan Patriark Tuoshan, ia menggunakan sarana jiwa untuk menyelidiki secara menyeluruh situasi 5 orang suci surgawi yang agung dan junior yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka yang melakukan dosa besar dalam perang Tianan semuanya dibunuh langsung oleh Ye Zhen. Sisanya yang melakukan kesalahan besar juga dihukum oleh Ye Zhen, baik menghapus kultivasi mereka atau melukai meridian mereka. Para junior yang tidak berpartisipasi dalam perang Tianan dan tidak melakukan kesalahan diampuni oleh Ye Zhen. Namun, Ye Zhen memperingatkan orang-orang ini bahwa jika mereka ketahuan melakukan kejahatan di masa mendatang, dia tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Tentu saja, cara Ye Zhen mengejutkan para junior ini dan membuat mereka menganggukkan kepala berulang kali. Mereka bersumpah kepada Ye Zhen dan berjanji bahwa mereka akan benar-benar mematuhi perintah Ye Zhen. Bahkan banyak orang memutuskan untuk meninggalkan laut kekacauan dan pergi ke negeri lain untuk berlatih. Setelah sepenuhnya menangani masalah Gunung Mantuo, Ye Zhen langsung mengambil senjata suci terbang perahu Tianyuan dan bergegas kembali ke 13 kerajaan Tianan. Beberapa hari kemudian, Ye Zhen memasuki negeri Tianan. Setelah memasuki negeri Tianan, melihat perahu Tianyuan yang melewati 13 kerajaan Tianan, melihat kota-kota yang terbakar dan tanah dengan asap hitam mengepul, alis Ye Zhen semakin dalam. Ye Zhen tidak menyangka bahwa perang ini akan mengubah 13 kerajaan Tianan menjadi seperti ini. Itu semua disebabkan oleh laut kekacauan dan 10 sekte setan besar dari gurun barat. Ye Zhen telah menghukum mati banyak sekali prajurit laut kekacauan dan 10 sekte setan besar di gurun barat di dalam hatinya. Dia telah kembali, dan semua ini harus diselesaikan satu persatu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat perahu Tianyuan melaju, Ye Zhen akan langsung mendarat dari perahu dan bergabung dalam pertempuran setiap kali dia melihat pertempuran besar. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan sehingga dia dapat mengubah situasi pertempuran hanya dengan jentikan jarinya. Saat dia terus bergerak dan bergerak, berita bahwa Ye Zhen benar-benar telah kembali ke Tianan menyebar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya mendengar berita itu dan datang untuk menemui Ye Zhen. Karena semakin banyak prajurit yang mendukung Tianan dan berpartisipasi dalam pertempuran, Tianan secara bertahap memperoleh keunggulan dalam pertempuran di mana-mana, dan kecepatan Ye Zhen untuk bergegas kembali ke kerajaan Tianfeng dan Sekte Taixuan menjadi jauh lebih cepat. Setelah 7 atau 8 hari bertarung dan berjalan, Ye Zhen akhirnya terbang ke wilayah kerajaan Tianfeng dan melihat puncak Sekte Taixuan dari jauh. Ketika dia melihat pemandangan pegunungan Sekte Taixuan yang sudah dikenalnya, Ye Zhen menarik napas dalam-dalam, "Aku kembali." Awalnya,
dia meninggalkan Sekte Taixuan karena perang antara Si Huang dan Tianan akan segera pecah. Di bawah pengaturan Peri Jialuo, dia pergi ke wilayah tengah dan bersiap untuk berlatih di Sekte Pedang Taya. Saat itu, Ye Shen hanyalah seorang pemuda di alam laut spiritual. Sekarang, setelah mengalami beberapa perubahan, dia akhirnya berlatih di Istana Tiansheng, dan mendapat kesempatan pedang ilahi jatuh, kesempatan untuk berlatih di Istana Tiansheng, dan kesempatan untuk pergi ke Aula Wakil Kuil Boku, Gunung 5 Elemen, dan bahkan surga ekstrim kecil. Sekarang ranah Ye Shen telah langsung ditingkatkan ke tahap akhir Suandan. Kekuatannya telah mencapai kekuatan untuk menyapu semua Tiansheng, dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan tokoh-tokoh tingkat dewa sejati. Kembali lagi, semuanya telah berubah. Hati Ye Shen gelisah, dan dia melihat banyak tokoh terbang ke arahnya di Sekte Taixuan. Tokoh-tokoh ini jelas telah menunggunya sejak lama, dan mereka terbang langsung ke arahnya begitu mereka mengetahui bahwa dia telah kembali ke Sekte Taixuan. Di antara tokoh-tokoh ini, yang paling depan adalah Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan Zhensen. Di belakang mereka adalah Kepala Istana Yuan Li, Kepala Istana Mu Yao, Mu Qingqing, Kepala Istana Motian, dan yang lainnya. Di belakang mereka ada banyak sekali rekan yang berlatih dengan Ye Shen di Istana Tiansheng, serta rekan-rekan muridnya ketika dia berlatih di Sekte Taixuan, kakak senior Nayu, dan yang lainnya. Mata Ye Shen, yang berjarak ribuan meter, langsung berhadapan dengan mata Jiang Yao, dan dalam sekejap, air mata mengalir di mata Jiang Yao. Jiang Yao selalu khawatir bahwa Ye Shen akan menghadapi bahaya di Gunung 5 Elemen. Meskipun Zhen Feng kemudian menebak bahwa Ye Shen pergi ke Xiao Jitian, hati Jiang Yao selalu menggantung. Baru setelah Ye Shen meminta 9 penjaga es untuk mengirim kembali berita bahwa dia telah kembali, Jiang Yao merasa sedikit lega. Namun, Jiang Yao masih khawatir sampai dia melihat Ye Shen secara langsung. Dan sekarang, Jiang Yao melihat Ye Shen muncul di depannya, menunjukkan padanya senyum yang sangat familiar. Pada saat ini, hati Jiang Yao yang telah menggantung selama 10 bulan penuh benar-benar terlepas. Pada saat ini, Jiang Yao menangis terseduh-seduh. Sekte Taixuan, Puncak Piaoxue. Murid-murid Sekte Taixuan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di luar Puncak Piaoxue, dan di Puncak Piaoxue, Kepala Istana Yuan Li, Kepala Istana Mu Yao, dan yang lainnya juga mendongak ke puncak-puncak Piaoxue. Hanya ada 4 sosok di puncak-puncak Piaoxue, yaitu Ye Shen yang baru saja kembali ke Sekte Taixuan, serta Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan Zhensen. Setelah menyambut Ye Shen berbicara dengan semua orang untuk waktu yang lama, dan juga pergi mengunjungi ayah dan ibunya yang secara khusus dibawa ke Sekte Taixuan untuk perlindungan oleh Jiang Yao dan Zhen Feng. Setelah itu, Jiang Yao membawa Ye Shen ke puncak-puncak Piaoxue. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk ditanyakan kepada Ye Shen. Meskipun 9 penjaga es telah memberitahu Ye Shen tentang perjalanannya ke Xiao Jitian setelah tiba di Sekte Taixuan, Jiang Yao masih ingin mendengar apa yang terjadi pada Ye Shen selama periode ini. Zhen Feng dan Mulan Zhensen bahkan lebih khawatir. Apakah Ye Shen benar-benar telah meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat dewa sejati? Melihat mata Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan Zhensen, Ye Shen tersenyum dan menceritakan semuanya tentang Gunung 5 Elemen, dan hal terakhir yang dia lakukan ketika dia secara tidak sengaja mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi ke Xiao Jitian. Ketika Jiang Yao mendengar tentang berbagai bahaya yang dihadapi Ye Shen di Gunung 5 Elemen, meskipun Ye Shen telah kembali dengan selamat sekarang, tangan kecilnya terkepal erat. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Shen telah menembus 5 tempat kultivasi utama di Xiao Jitian dan bahkan mendapat kesempatan dari Dewa yang Agung, Zhen Feng dan Mulan Zhensen juga membuka mulut mereka lebar-lebar. Dan melihat artefak dan harta karun yang diambil Ye Shen, kedua dewa sejati itu tahu bahwa Ye Shen telah mengatakan bahwa dia akan menjadi pendukung Jiang Yao dan akan membantu klan Shen Huang untuk membalas dendam, dan dia pasti bisa melakukannya. Setelah menceritakan kisahnya sendiri, Ye Shen juga bertanya tentang alasan sebenarnya dari Perang Tianan. Ketika mendengar Zhen Feng berkata bahwa Dewa Sejati 5 kesengsaraan dari klan Feiling melancarkan perang ini di balik lautan yang kacau, sorot mata Ye Shen menjadi dingin. Negara Tianbao. Dewa Sejati 5 kesengsaraan dari klan Feiling, Dewa Sejati Langit Merah, sedang duduk bersila di kehampaan tidak jauh dari kota tempat dia menjelajahi rahasia yang mengejutkan itu.
Kota dengan jutaan orang itu telah lama diratakan dengan tanah oleh Dewa Sejati Langit Merah dengan bantuan perang 13 negara di selatan langit. Dia melancarkan perang ini untuk menutupi konspirasinya dalam menjelajahi rahasia yang mengejutkan ini. Mengambil alih tanah ini tentu saja merupakan tugas utama Dewa Sejati Langit Merah. Saat ini, seluruh kota itu dikurung, dan tidak ada yang berani memasukinya. Dewa Sejati Langit Merah, yang sedang duduk bersila di kehampaan, memandang tanah kota yang tidak jauh dari sana, tetapi wajahnya sangat jelek. Selama periode ini, ada perang di mana-mana, dan tidak ada yang memperhatikan tanah ini. Dia telah menjelajahi tempat ini sepenuhnya. Penjelajahan ini membuat Dewa Sejati Langit Merah terkejut dan senang. Yang membuatnya senang adalah dia benar-benar merasakan kekuatan yang membuatnya berdebar-debar tersembunyi di bawah kota besar ini selama penjelajahan. Jelas, rahasia mengejutkan yang terlibat di sini mungkin benar-benar rahasia besar yang membuat banyak dewa sejati tergila-gila. Yang mengejutkan adalah, dengan kekuatannya, dia tidak dapat menembus batasan perlindungan di luar alam rahasia. Dia hanya bisa menghela nafas melihat kekosongan. Hasil ini, tentu saja, membuat Dewa Sejati Qi Xiao tidak mau menerimanya. Dia menghabiskan begitu banyak upaya, bahkan dengan biaya memicu perang Tianan, hanya untuk rahasia yang mengguncang bumi ini, tentu saja dia tidak ingin gagal. Dengan wajah yang sangat buruk, Dewa Sejati Qi Xiao menatap bumi. Selama berhari-hari, dengan bantuan perang, aku mengatur agar 3 Tiansheng terakhir di Laut Kekacauan menangkap 1000 prajurit alam Suandan dengan Suandan 5 bukaan, dan 10 prajurit alam Tiansheng dengan Suandan 5 bukaan. Sekarang aku akhirnya mengumpulkan sebagian besar dari mereka. Tangkap 8 prajurit alam Suandan lainnya dengan Suandan 5 bukaan, dan 3 Tiansheng dengan Suandan 5 bukaan, dan itu akan cukup bagiku untuk meluncurkan pengorbanan darah. Tepat di bawahnya, ada 992 Suandan yang berlutut dan pingsan, dan 7 Tiansheng yang pingsan. Orang-orang ini semuanya adalah prajurit dengan Suandan 5 lubang. Pengorbanan darah ini adalah metode rahasia untuk melanggar larangan yang kupelajari di klanku. Setelah aku mengorbankan orang-orang ini, aku ingin melihat apakah aku bisa melanggar larangan rahasia ini. Mata Dewa Sejati Qi Xiao menatap kota besar yang telah dikurungnya sepenuhnya dari luar, dan tatapan keserakahan melintas di matanya. Tepat saat Dewa Sejati Qi Xiao sedang menunggu anak buahnya untuk menangkap kandidat yang diinginkannya untuk melengkapi jumlah rahasia pengorbanan darah, 5 sosok bergegas terbang ke arahnya. Di antara kelima sosok ini, ada leluhur tua dari 10 sekte setan besar di gurun barat dan orang suci surgawi tebing. 3 sosok lainnya semuanya berada di alam orang suci surgawi akhir. Ketiga orang ini adalah 3 pembangkit tenaga listrik orang suci surgawi akhir yang hebat di lautan yang kacau. Dewa Sejati, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kelima orang itu berteriak kepada Dewa Sejati Qi Xiao dengan panik sambil terbang. Melihat ekspresi panik dari kelima pria itu, Dewa Sejati Qi Xiao mengangkat alisnya, mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kalian terburu-buru? Apa yang terjadi? Mengapa kalian belum menangkap orang yang aku inginkan?" Pemimpin dari kelima orang itu, Jiao Xuan, kepala istana dari Istana Dewa Laut Chaos Sea, berkata kepada Dewa Sejati Qi Xiao dengan panik, "Dewa Sejati, 9 orang kuat Saint Surgawi akhir yang baru telah tiba di Tianan, dan banyak sekali prajurit telah bergabung dalam perang Tianan untuk melawan kita. Sekarang, kita terus-menerus mundur di wilayah 13 negara. Kudengar semua ini disebabkan oleh seorang pemuda bernama Ye Shen. Kudengar kekuatan tempur Ye Shen telah mencapai level Dewa Sejati." Level Dewa Sejati. Dewa Sejati Qi Xiao mengerutkan kening dan menatap Jiao Xuan Tiansheng, berapa banyak malapetaka yang terjadi. Master Istana Dewa Laut Jiao Xuan Tiansheng adalah seorang lelaki tua kurus dengan alis kuning. Mendengar pertanyaan dari Dewa Sejati Qi Xiao, dia buru-buru menjawab, melapor kepada Dewa Sejati, "Ye Shen bukanlah Dewa Sejati sejati. Kudengar dia hanyalah seorang ahli tahap akhir Suandan, tetapi kekuatan bertarungnya sudah pasti cukup untuk mengalahkan Tiansheng. Aku khawatir dia telah mencapai level Dewa Sejati 1 kesengsaraan." Jiao Xuan Tiansheng ini, bersama dengan 2 Tiansheng lainnya yang telah meninggal di Laut Kekacauan, semuanya ditempatkan di badan Dewa Sejati Qi Xiao dan ditundukkan sepenuhnya. Tentu saja, seperti leluhur tulang layu Moya Tiansheng dari 10 sekte setan besar di Padang Belantara Barat, mereka tidak berani menyembunyikan apapun dari Dewa Sejati Qi Xiao dan langsung melaporkan semua berita yang mereka dengar.
Bisakah seorang prajurit di tahap akhir Xuan dan memiliki kekuatan bertarung seperti dewa sejati? Bagaimana mungkin? Dewa sejati Qixiao melotot ke arah Jiao Xuan Tiansheng. Apa kau bercanda? Meskipun dewa sejati Qixiao berasal dari klan Feiling, salah satu dari 6 klan purba di alam atas, dia belum pernah mendengar seorang prajurit di tahap akhir Xuan dan memiliki kekuatan bertarung seperti dewa sejati. Ini benar-benar menghancurkan kognisinya dan membuatnya tidak percaya apa yang dikatakan Jiao Xuan sama sekali. Dewa sejati Qixiao melotot ke arahnya, dan Jiao Xuan Tiansheng, yang berada di alam akhir orang suci surgawi, sangat takut hingga dia berguling ke tanah. Dewa sejati, aku tidak berbohong. 4 orang suci surgawi lainnya, 2 pembangkit tenaga listrik orang suci surgawi di Laut Kekacauan, dan leluhur tua Kugu dan Moya Tiansheng dari 10 sekte setan besar di Gurun Barat, juga berlutut dengan tergesa-gesa dan berkata dengan keras, Dewa sejati, apa yang dikatakan rekan Taois Jiao Xuan memang benar. Aku tidak tahu mengapa Ye Shen benar-benar kuat. Moya Tiansheng, yang memiliki sekelompok jiwa sejati orang suci surgawi yang dibunuh oleh Ye Shen, bahkan berkata, Dewa sejati, aku tahu itu Ye Shen. Pemuda ini tidak boleh diperlakukan sebagai orang biasa. Ketika dia masih menjadi murid kecil di alam laut roh, dia mampu membunuh jiwa sejati tingkat orang suci surgawi milikku. Bocah ini adalah monster besar. Dia jelas merupakan momok terbesar Tianan dan harus disingkirkan. Tolong bantu, Dewa sejati, dan bunuh Ye Shen dan 9 orang suci surgawi lainnya. Jika itu terjadi, para pejuang lainnya akan berada dalam kekacauan dan tidak akan berani ikut campur dalam pertempuran Tianan. Jika tidak, kita ditakdirkan untuk gagal di Tianan. Tolong bantu, Dewa sejati. Beberapa orang suci surgawi lainnya juga angkat bicara. Mereka tahu betapa kuatnya dewa sejati Qixiao. Ini adalah dewa sejati 5 kesengsaraan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Shen, dia jelas bukan lawan dari dewa sejati 5 kesengsaraan. Selama dewa sejati Qixiao bersedia membantu, Laut Kekacauan dan 10 sekte setan besar di Gurun Barat masih akan mampu menghancurkan Tianan. Melihat bahwa kelima orang suci surgawi di depannya semuanya yakin akan kekuatan Ye Shen, dewa sejati Qixiao tahu bahwa pemuda Ye Shen, yang belum pernah dilihatnya, mungkin benar-benar luar biasa. Namun, pikiran dewa sejati Qixiao tidak tertuju pada Ye Shen saat ini, apalagi pada pertempuran Tianan. Alasan mengapa ia meluncurkan perang Tianan adalah untuk menutupi rahasia yang mengejutkan di bawah kota besar di depannya. Sekarang, ia sangat dekat dengan rahasia besar ini, dan ia tentu tidak ingin terganggu oleh hal-hal lain. Kalau begitu, aku secara alami akan membunuh Ye Shen. Dewa sejati Qixiao menatap kelima orang suci surgawi di depannya. Namun, sebelum itu, pengorbanan darahku adalah hal yang paling penting. Bukankah kau telah menangkap orang yang aku minta untuk kau tangkap? Mendengar bahwa dewa sejati Qixiao ingin menyelesaikan pengorbanan darah sebelum membunuh Ye Shen, kelima Tiansheng Jiao Xuan tidak berani mengeluh sama sekali, apalagi tidak mematuhi dewa sejati Qixiao. Mereka dibatasi oleh dewa sejati Qixiao, dan hidup serta mati mereka berada di tangan dewa sejati Qixiao. Karena itu, mereka tidak ragu untuk melancarkan perang di seluruh wilayah laut yang kacau dan melancarkan invasi ke Tianan. Tentu saja, mereka benar-benar mematuhi perintah dewa sejati Qixiao. Mengesampingkan situasi pertempuran Tianan untuk sementara waktu, Jiao Xuan Tiansheng melapor kepada Qixiao Zhensen, membalas Zhensen, kami telah menangkap beberapa dari sedikit orang terakhir yang Anda cari, dan hanya ada 3 prajurit alam 5 Aperture Xuandan yang tersisa yang belum ditangkap. Saat dia berbicara, harta karun ruang angkasa di badannya menyala, dan 5 prajurit alam 5 Aperture Xuandan yang pingsan dan 3 prajurit alam 5 Aperture Xuandan Tiansheng yang pingsan berguling turun dari harta karun ruang angkasa. Melihat Jiao Xuan dan yang lainnya menangkap 8 orang lagi, ekspresi dingin dewa sejati Qixiao sedikit mengendur. Dia melirik Jiao Xuan dan yang lainnya dan berkata dengan suara dingin, aku batasi kalian 3 hari untuk menangkap 3 prajurit terakhir dari alam Xuan dan dengan 5 lubang. Kalau tidak, aku akan mengorbankan kalian terlebih dahulu. Mengenai pertempuran Tianan, taruh saja di tempat kedua dan biarkan anak buahmu menghalanginya. Bahkan jika kalian dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, aku akan membantu kalian membersihkan lawan setelah aku menyelesaikan pengorbanan darah. Baik, Dewa Sejati. Mendengar bahwa Dewa Sejati Qixiao mengatakan bahwa dia akan mengorbankan mereka terlebih dahulu sebelum menyelesaikan perintah, Jiao Xuan Tiansheng,
Kugu Laozu, dan Mo Ya Tiansheng gemetar. Semua orang menyingkirkan kerugian dari pertempuran Tianan di hati mereka, dan buru-buru memikirkan di mana ada prajurit alam Xuan dan dengan 5 lubang. Bagaimanapun, meskipun pertempuran Tianan dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan dan memperluas wilayah mereka, hidup mereka adalah yang paling penting. Tentu saja, mereka harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan Dewa Sejati Qi Xiao untuk menyelamatkan hidup mereka. Ketika Ye Shen kembali ke Sekte Taixuan dan bertemu dengan Jiang Yao Zhenfeng dan Mu Lan Zhensen pada hari ini. Itu juga merupakan hari terakhir bagi Jiao Xuan Tiansheng Kugu Laozu, para pemimpin laut kekacauan dan 10 sekte iblis utama di Wilderness Barat, untuk menangkap cukup banyak prajurit untuk pengorbanan darah sesuai dengan persyaratan Qi Xiao Zhensen. Sementara Ye Shen masih berbicara dengan Jiang Yao Zhenfeng dan Mu Lan Zhensen, dan ketika perang di 13 negara Tianan berkecamuk, Jiao Xuan Tiansheng Kugu Laozu dan beberapa orang lainnya telah membawa 3 prajurit alam Xuan dan 5 bukaan terakhir yang ditangkap kembali ke wilayah tempat Qi Xiao Zhensen berada, di sebelah kota besar yang telah diratakan. Setelah 3 prajurit alam Xuan dan 5 bukaan ini ditangkap, 1000 prajurit alam Xuan dan 5 bukaan dan 10 prajurit alam Xuan dan Tiansheng 5 bukaan yang dibutuhkan Qi Xiao Zhensen semuanya telah ditangkap. Persyaratan Qi Xiao Zhensen untuk meluncurkan pengorbanan darah telah sepenuhnya dipenuhi. Engah, engah, engah. Dewa Sejati Qi Xiao meraih udara dengan tangannya yang besar dan melemparkan 3 prajurit Xuan dan 5 apertur terakhir yang ditangkap Dewa Sejati Jiao Xuan dan yang lainnya ke tanah di bawah. Melempar ke dalam kelompok lebih dari 1000 prajurit yang pingsan berlutut di tanah. Kemudian, Dewa Sejati Qi Xiao langsung mengusir Jiao Xuan Tiansheng dan yang lainnya keluar dari tanah ini, lindungi aku di luar. Tidak seorang pun boleh mendekati tanah ini selama 3 hari ke depan. Ya, Jiao Xuan Tiansheng dan yang lainnya menjawab satu demi satu, mundur puluhan ribu kaki jauhnya dan menjaga jauh di luar. Mata Dewa Sejati Qi Xiao sekali lagi menatap tanah kota besar yang tidak jauh, merasakan kekuatan terlarang tersembunyi di bawah tanah kota besar yang membuatnya merasa sedikit berdebar-debar. Kemudian, mata Dewa Sejati Qi Xiao menatap langsung ke 1010 prajurit yang berlutut dan pingsan tepat di bawahnya. Pengorbanan darah. Di klan dikabarkan bahwa metode rahasia ini dapat meledakkan berbagai jenis batasan tersembunyi yang kuat. Aku ingin melihat apakah batasan rahasia besar ini dapat menahan pengorbanan darahku. Dengan mendengus dingin, Dewa Sejati Qi Xiao meraih udara dengan tangannya yang besar. Dalam sekejap, 1010 sinar darah keluar dari telapak tangannya dan menyerbu ke arah 1010 prajurit yang berlutut dan pingsan di bawah. Saat sinar darah memasuki badan mereka, 1010 prajurit ini langsung terbangun dari pingsan mereka, dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. Jelas, sinar darah yang memasuki badan mereka membuat mereka sangat kesakitan. 1010 prajurit ini semuanya memasuki alam Xuandan dengan 5 aperture Xuandan, dan 10 dari mereka bahkan berkultivasi ke alam Tiansheng. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa, mereka sepenuhnya dipenjara oleh kekuatan Dewa Sejati Qi Xiao, dan tidak dapat melepaskan diri dari rasa sakit sama sekali. Mereka hanya bisa berlutut di tanah dan terus melolong ke langit. Dan kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. 1010 prajurit ini melolong semakin menyedihkan. Pada akhirnya, lapisan cahaya merah darah muncul di badan mereka. Cahaya merah darah ini bahkan perlahan-lahan merobek daging dan kulit mereka, menyebabkan aliran darah menyembur keluar dari badan mereka. Pada akhirnya, mata dari 1010 prajurit ini berubah menjadi merah sepenuhnya, dan badan mereka menyemburkan aliran darah, mengubah mereka menjadi orang-orang berdarah. Adegan ini membuat Jiao Xuan Tiansheng dan yang lainnya yang berada puluhan ribu kaki jauhnya ketakutan. Cara Dewa Sejati Qi Xiao ini terlalu aneh dan terlalu menakutkan. Jiao Xuan Tiansheng dan leluhur lama Kugu semuanya telah membunuh banyak orang. Ketika mereka melihat cara Dewa Sejati Qi Xiao, mereka benar-benar ketakutan. Namun, sesuatu terjadi selanjutnya yang membuat mereka semakin takut. Saat 1010 prajurit ini terus melolong, badan mereka terkoyak oleh cahaya merah darah, dan pancuran darah terus menyembur keluar, darah dari 1010 prajurit ini benar-benar menyatu. Kemudian, 1010 prajurit ini benar-benar meledak dengan bang-bang-bang, dan seluruh orang berubah menjadi pancuran darah yang mengejutkan, mengalir ke kehampaan. 1010 prajurit, semuanya meninggal seketika,
dan seketika meledak menjadi 1010 pancuran darah, semuanya mengalir deras ke dalam kehampaan. Bumi telah lama diwarnai merah oleh darah para prajurit ini. Ketika 1010 pancuran darah ini mengalir deras ke dalam kehampaan, bahkan langit biru di kehampaan itu tampak diwarnai merah oleh pancuran darah ini. Langit biru berlumuran darah, dan di kehampaan yang lebih tinggi, Dewa Sejati Cixiao, melihat 1010 prajurit itu meninggal seketika, bukan saja dia tidak memiliki sedikit pun ekspresi penyesalan, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, orang-orang ini, pil berputar 5 apertur semuanya sempurna, cukup bagiku untuk melakukan pengorbanan darah yang lengkap. Mata Dewa Sejati Cixiao bersinar dengan kilatan cahaya, dan matanya tertuju pada 1001 pancuran darah yang mengalir deras ke dalam kehampaan. Ketika pancuran darah ini mencapai titik tertinggi, dia meraih kehampaan dengan tangannya yang besar. Semua 1001 pancuran darah itu mulai berputar dengan cepat dalam sekejap, dan mereka terjerat dalam kehampaan seperti rantai darah. Akhirnya, semua pancuran darah itu mengembun dan terjerat menjadi rantai darah yang besar, bahkan menarik aliran darah yang panjang ke tanah, dan menghantam ke arah di mana penghalang terlarang itu tersembunyi di bawah kota besar itu. Mata air darah yang terbentuk dari pengorbanan darah 1010 prajurit pil berputar 5 lubang, rantai darah besar yang terjerat, panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Ditambah dengan aliran darah yang panjang di bumi, seluruh rantai darah tampak ganas dan mengerikan, penuh dengan kekuatan misterius. Melihat kekuatan misterius yang mengerikan ini, rantai darah ganas yang panjangnya puluhan ribu kaki ini akan mengenai lokasi pembatasan tersembunyi di bawah kota besar. Rantai darah besar ini bangkit kembali seperti makhluk hidup. Semua rantai darah melahap aliran udara yang tak berujung, menjadi lebih besar, dan dalam rantai darah merah, satu demi satu rune aneh melintas. Rantai darah yang terbentuk dari pengorbanan darah 1010 prajurit ini tidak secara langsung membombardir pembatasan tersembunyi, tetapi mengumpulkan kekuatan lagi. Jika ada orang-orang kuat yang dapat mengenali metode pengorbanan darah ini, mereka akan tahu bahwa pengorbanan darah ini adalah untuk mengumpulkan waktu pengorbanan darah selama 3 hari penuh, dan akhirnya mengumpulkan rantai dewa pengorbanan darah yang panjangnya 80.000 kaki dan lebarnya lebih dari 10.000 kaki, mengumpulkan kekuatan pengorbanan darah yang menembus langit, dan sepenuhnya menyerang formasi terlarang. Sekarang, pengorbanan darah ini baru saja dimulai, dan kekuatan yang sebenarnya masih berkumpul dan meningkat. Itu belum mencapai waktu terbaik untuk menghancurkan formasi. Dewa Sejati Cixiao menggunakan cara-cara aneh untuk mengendalikan pengorbanan darah selama 3 hari untuk menghancurkan batasan perlindungan di luar rahasia yang mengejutkan. Di 13 negara Tianan, api perang sangat kuat. Dengan bantuan para prajurit Istana Tiansheng, sekte-sekte utama di wilayah tengah, dan bahkan para prajurit Singgis Sandao di timur dan Binggong Sueyuan di utara, para prajurit Tianan mulai menyerang balik para prajurit Laut Kekacauan dan para prajurit dari 10 sekte iblis besar di Wilderness Barat. Seluruh Tianan dalam kekacauan. Seluruh Tianan penuh dengan darah. Dalam keadaan seperti itu, Ye Shen yang kembali ke sekte Taixuan membawa Jiang Yao, serta True Phoenix dan True God Mulan yang bersembunyi di kehampaan, dan terbang menuju kota besar kerajaan Tianbao tempat True God Cixiao diratakan dengan tanah. Sebelumnya, True Phoenix dan True God Mulan tidak memiliki keberanian untuk berhadapan langsung dengan True God Cixiao dari klan Feiling. Pertama, mereka tidak yakin bisa membunuh True God Cixiao yang juga telah mencapai level True God Wuji. Kedua, mereka takut jika mereka tidak bisa membunuh True God Cixiao, Jiang Yao dan mereka akan terbongkar, yang akan menarik lebih banyak True God dari klan Feiling dan klan Zuyan ke dunia bawah untuk menangkap mereka, dan membawa masalah besar ke benua liar. Selama kurun waktu ini, mereka diam-diam menggunakan seni ilahi untuk mengamati keberadaan True God Cixiao. Melihat perilaku aneh True God Cixiao dan terus-menerus menangkap prajurit Tianan, mereka sudah lama ingin mengambil tindakan, tetapi khawatir mereka akan menyebabkan lebih banyak masalah setelah mengambil tindakan, dan tersiksa. Namun sekarang, Ye Shen telah kembali. Mereka juga melihat bahwa Dewa Sejati Cixiao telah memulai pengorbanan darah yang aneh, membunuh 1010 prajurit untuk pengorbanan darah langsung. Dewa Sejati Cixiao ini tidak peduli dengan nyawa prajurit Tianan, dan mengorbankan 1010 prajurit 5 Aperture Suan dan sekaligus. Sebelumnya, Dewa Sejati Cixiao masih bersembunyi di belakang dan tidak membunuh prajurit tingkat rendah secara pribadi, dan mereka masih berjuang. Namun sekarang,
Metode kejam Dewa Sejati Qi Xiao telah membuat mereka tidak dapat ragu lagi. Mereka harus mengambil tindakan. Mereka tidak dapat melihat Dewa Sejati Qi Xiao membunuh lebih banyak prajurit dan lebih banyak lagi menyakiti benua liar. Selain apa yang dikatakan Ye Shen tentang hal-hal di Xiao Jitian, artefak dan harta karun yang didapatnya. Ye Shen, Jiang Yao, Zhen Feng, dan Dewa Sejati Mulan dengan suara bulat memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Dewa Sejati Qi Xiao. Setelah menambahkan Ye Shen, kombinasi beberapa orang pasti akan memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Dewa Sejati Qi Xiao. Itu layak diperjuangkan, dan kita harus berjuang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Ye Shen dan Jiang Yao membakar jimat Dewa Sejati yang dibuat oleh Phoenix Sejati dan Dewa Sejati Mulan, dan merangsang kekuatan Dewa Sejati, kecepatan kedua orang yang bergegas ke kerajaan Tianbao sungguh luar biasa. Phoenix Sejati yang tersembunyi dan Dewa Sejati Mulan mengikuti dari dekat di samping mereka. Hanya setengah hari kemudian, mereka berempat melintasi perbatasan antara kerajaan Tianfeng dan kerajaan Tianbao dan bergegas ke kota besar yang rata dengan tanah tempat Dewa Sejati Qi Xiao berada. Mereka berempat melihat 5 orang suci surgawi yang berjaga di luar, 3 prajurit orang suci surgawi terakhir termasuk Jiao Xuan, kepala istana dari Istana Dewa Laut-Laut Kekacauan, dan leluhur tulang kering dan orang suci surgawi Moya dari 10 sekte setan besar di padang belantara barat. Mereka juga melihat Dewa Sejati Qi Xiao yang mengendalikan rantai pengorbanan darah besar di langit. Apakah itu metode aneh membunuh 1010 prajurit? Mata Ye Shen hendak menyemburkan api ketika dia melihat rantai pengorbanan darah besar di kehampaan. Ini semua adalah metode aneh yang dibentuk oleh para prajurit Istana Tianan dan Tiansheng yang dibunuh oleh Dewa Sejati Qi Xiao. Semua yang meninggal adalah prajurit yang terkait dengan Tianan. Sebelumnya, Ye Shen masih berbicara dengan Zhen Feng dan Mulan Zhensen tentang Xiao Jitian. Ketika dia tiba-tiba mendengar Zhen Feng dan Mulan Zhensen menjelaskan situasinya kepadanya, dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Qi Xiao Zhensen. Sekarang, melihat semua ini dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin Ye Shen menahan diri? Ledakan! Ye Shen langsung membangkitkan kekuatan Dewa Sejati Jifei, dan memperlihatkan sosoknya bersama Jiang Yao, dan terbang langsung menuju 5 orang suci surgawi, termasuk Jiaoxuan Tiansheng Kugulaozu, yang berjaga di luar, dan terbang menuju Qi Xiao Zhensen yang sedang mempersembahkan darah di tengah. Ketika Ye Shen muncul, Jiaoxuan Tiansheng dan kelima orang itu terkejut. Terutama Kugulaozu dan Moya Tiansheng, mereka melompat kaget, Ye Shen. Mereka tidak menyangka bahwa tidak lama setelah mendengar berita bahwa Ye Shen telah kembali ke Tianan, Ye Shen akan datang kepada mereka secara langsung. Ye Shen tidak akan pernah membuang waktu berbicara dengan orang-orang ini. Dia dan Jiang Yao saling memandang. Jimat Dewa Sejati yang diberikan oleh Phoenix Sejati di badan mereka memancarkan kekuatan Dewa Sejati, dan mereka bergegas menuju 5 orang Jiao Xuan Tian Sheng Kugulaozu. Tanpa kekuatan Dewa Sejati, Ye Shen pasti memiliki kekuatan untuk membunuh 5 orang di medan pembunuhan, belum lagi dia sekarang memiliki kekuatan Dewa Sejati. Dalam sekejap, Ye Shen membunuh 5 orang Jiao Xuan Tian Sheng. Ye Shen meraih udara dengan tangannya yang besar, dan kekuatan Qi Sejati yang besar benar-benar memenjarakan 3 orang kuat Tian Sheng akhir di Laut Kekacauan. Kemudian, pedang terbang api merah di tengah alis Ye Shen tiba-tiba terbang. Puff, puff, puff. Ye Shen langsung menembus lautan Qi dari 3 orang kuat Tian Sheng akhir di Laut Kekacauan. 3 orang kuat Tian Sheng akhir, dengan cara Ye Shen yang sudah sangat kuat, ditambah dengan berkah kekuatan Dewa Sejati, tidak dapat menahan satu gerakan pun, dan lautan Qi mereka hancur total. Tangan Ye Shen meledak dengan kekuatan, menghancurkan semua kekuatan orang suci surgawi dari 3 orang itu, benar-benar menghancurkan kultivasi 3 orang suci surgawi di tahap akhir, dan benar-benar mengubah ketiga orang itu menjadi orang yang tidak berguna. Serangan Ye Shen hanya sekejap mata. Dia baru saja menghancurkan ketiga orang ini. Di sisi lain, Jiang Yao, yang juga menyerang, juga benar-benar menghancurkan leluhur tua tulang kering dan orang suci surgawi Moya dengan berkat kekuatan Dewa Sejati dan kekuatan tempur yang kuat yang dia kembangkan di bawah bimbingan 2 Dewa Sejati. Dalam satu tarikan napas, kelima orang suci surgawi hancur. Ye Shen, bersama Jiang Yao, secara langsung menghadapi Dewa Sejati Qi Xiao di kehampaan.
Dewa sejati Qi Xiao tidak menyangka kedua junior ini akan bertindak secepat itu. Dia tidak mau melepaskan pengorbanan darah yang sedang berlangsung. Tanpa diduga, setelah ragu-ragu sejenak, 5 orang suci surgawi yang telah dikumpulkannya langsung dilumpuhkan oleh kedua junior ini. Dalam situasi ini, Dewa sejati Qi Xiao tahu bahwa dia tidak bisa lagi melakukan pengorbanan darah. Pengorbanan darah terputus, dan 5 orang suci surgawi yang telah dikumpulkannya bahkan lebih lumpuh. Mata Dewa sejati Qi Xiao juga berkilat marah. Dia meraih udara dengan tangannya yang berdarah, dan klon boneka kayu muncul di sampingnya. Klon boneka kayu ini terus mengendalikan formasi pengorbanan darah di langit. Dewa sejati Qi Xiao, dengan gerakan di kehampaan, melesat ke arah Ye Shen dan Jiang Yao. Klon boneka kayunya tidak dapat mengendalikan formasi pengorbanan darah secara normal, dan hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Dewa sejati Qi Xiao memutuskan bahwa dia harus membunuh Ye Shen dan Jiang Yao dalam waktu yang singkat ini. Ledakan! Betapa cepatnya kecepatan Dewa sejati. Dalam sekejap, tangan berdarah Dewa sejati Qi Xiao langsung mencengkeram kepala Ye Shen dan Jiang Yao. Ketika dia terbang ke sisi Jiang Yao dan merasakan aura Jiang Yao, Dewa sejati Qi Xiao tiba-tiba membuka matanya. "Klan Shen Huang, apakah kamu dari klan Shen Huang?" Ledakan, ledakan. Ketika mata Dewa sejati Qi Xiao menunjukkan ekspresi terkejut, dan ketika dia hendak membunuh Ye Shen dan Jiang Yao, ada gelombang di kehampaan, dan Dewa sejati Zhen Feng dan Mulan juga muncul dalam sekejap. Telapak tangan putih kedua orang itu tiba-tiba menamparkan Dewa sejati Qi Xiao, dan dalam kekuatan ilahi yang besar, mereka memblokir gerakan fatal Dewa sejati Qi Xiao untuk Ye Shen dan Jiang Yao, dan mengejutkan Dewa sejati Qi Xiao hingga puluhan kaki jauhnya. Ketika Dewa sejati Qi Xiao melihat Dewa sejati Zhen Feng dan Mulan lagi, pandangan yang luar biasa melintas di matanya. 2 anggota klan Shen Huang lagi, dan 2 dewa sejati dari klan Shen Huang. Wus, wus. Mendengar kata-kata Dewa sejati Qi Xiao, Zhen Feng dan Dewa sejati Mulan saling memandang dan berhadapan langsung dengan Dewa sejati Qi Xiao. Ye Shen juga langsung mengorbankan artefak labu geng petir yang diperoleh dari Xiao Jitian dan menyinarinya pada Dewa sejati Qi Xiao. Jiang Yao juga memiliki gelang biru es di pergelangan tangannya yang terbuat dari batu giok. Dengan suara ding-ding, gelang itu memancarkan cahaya ilahi yang tak tertandingi, menutupi seluruh badan Dewa sejati Qi Xiao. Mereka berempat langsung menyerang, dan pada saat yang sama, mereka semua berteriak kepada Dewa sejati Qi Xiao, Dewa sejati klan Feiling, bersiaplah untuk mati. Begitu mereka berempat bergerak, mereka tahu bahwa Dewa sejati dari klan Feiling pasti akan mengenali bahwa Jiang Yao Zhen Feng dan Mulan Zhen Shen berasal dari Shen. Dalam situasi ini, Ye Shen dan keempat lainnya memiliki ide yang sama, yaitu, mereka harus membunuh Dewa sejati ini. Apakah itu karena perseteruan darah hidup dan mati antara klan Shen Huang dan klan Feiling, atau untuk membalas dendam para pejuang yang mati dari 13 kerajaan Tianan dan istana Tiansheng, dan terlebih lagi untuk mencegah urusan mereka di benua liar terbongkar, Dewa sejati dari klan Feiling pasti harus mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Labu geng petir yang ditawarkan Ye Shen adalah artefak serangan kelas menengah. Bahkan jika Dewa sejati 4 kesengsaraan diserap ke dalam labu, dia bisa dibunuh secara langsung tanpa cara yang mengguncang bumi. Bahkan jika Dewa sejati 5 kesengsaraan dan Dewa sejati 6 kesengsaraan sangat kuat dan dapat menahan penyerapan labu geng petir, mereka masih akan terikat oleh labu geng petir dan menyebabkan masalah besar. Dalam perjalanannya untuk membunuh Dewa sejati Qi Xiao, Ye Shen berdiskusi dengan Jiang Yao True Phoenix dan Dewa sejati Mulan tentang cara melawan Dewa sejati klan Feiling. Pada saat ini, Ye Shen langsung mengorbankan labu geng petir untuk menahan Dewa sejati klan Feiling dan untuk mendapatkan kesempatan bagi Dewa sejati Mulan Phoenix untuk benar-benar bergerak. Seketika, ketika Ye Shen mengorbankan labu geng petir hijau membubung ke langit dan membubung hingga ukuran besar 1000 kaki. Mulut labu-labu geng petir digantung terbalik, langsung diarahkan ke Dewa sejati Qi Xiao. Aura biru putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari labu, dan langsung menutupi Dewa sejati Qi Xiao sepenuhnya. Ini adalah aura kekuatan ilahi dari artefak kelas menengah. Dewa sejati biasa dan prajurit di bawah alam Dewa sejati merasa sulit untuk menahan aura kekuatan ilahi yang mengerikan ini, dan akan langsung diserap ke dalam labu dan dibunuh. Pada saat ini,
Bahkan Dewa Sejati Cixiao berhenti 2 kali dalam serangan Ye Sen, jelas terpengaruh oleh aura kekuatan ilahi ini. Pada saat yang sama ketika Ye Sen bergerak, Jiang Yao juga bergerak. Gelang biru es di pergelangan tangannya adalah barang pertahanan diri yang dipercayakan Mulan Zhen Sen kepadanya atas permintaan ayahnya. Itu adalah artefak kelas atas yang disebut Nebula Spirit Chain. Meskipun Jiang Yao tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Nebula Spirit Chain ini, manipulasinya saat ini juga memengaruhi Qi Xiao Zhen Sen sejenak. Harta karun yang digunakan oleh Ye Sen dan Jiang Yao keduanya memengaruhi Qi Xiao Zhen Sen. Zhen Feng dan Mulan Zhen Sen, yang akan berhadapan langsung dengan Qi Xiao Zhen Sen, tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang kuat di badan mereka bergulir dan meledak lebih dari 10.000 kaki tingginya. Pada saat yang sama, kedua dewa sejati itu, dengan kecepatan yang luar biasa, langsung melesat di depan Qi Xiao Zhen Sen. Ledakan ini langsung menghantam Qi Xiao Zhen Sen, yang saat itu sedang terpengaruh dan tidak dapat bergerak, dan membuatnya terlempar sejauh 1.000 kaki. Artefak pertahanan dan pakaian di badannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan baju perang berwarna merah darah yang bersinar dengan cahaya magis. Dewa sejati Qi Xiao ini sebenarnya mengenakan baju perang artefak pertahanan yang lebih kuat. Ledakan. Dewa sejati Qi Xiao terpental oleh gerakan gabungan keempat orang itu dan terlempar kembali sejauh ribuan kaki, dan bahkan langsung merusiak pakaian dewa pertahanan tingkat rendah. Jika dia tidak mengenakan pakaian dewa pertahanan tingkat menengah, dia pasti akan terluka parah oleh gerakan ini. Hal ini membuat dewa sejati Qi Xiao ngeri. Dia melihat bahwa keempat orang di lapangan itu jelas bertekad untuk membunuhnya dan memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, dewa sejati Qi Xiao melesat dalam kehampaan sambil terbang mundur, dan ingin melarikan diri ke dalam kehampaan terlebih dahulu, mengambil napas, lalu melakukan serangan balik. Namun, Ye Sen, Jiang Yao Zhen Feng, dan dewa sejati Mulan tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Melihat dewa sejati klan Feiling memiliki baju besi artefak pertahanan di dekat badannya, yang menahan gerakan mematikan yang tiba-tiba ini, keempat orang itu hanya memancarkan kilatan di mata mereka, dan kemudian mereka bekerja sama dengan gerakan mematikan itu lagi dan membunuh dewa sejati Qi Xiao lagi. Ye Sen dan keempat rekannya tentu tahu bahwa dewa sejati 5 kesengsaraan klan Feiling ini tidak mungkin tidak memiliki rencana cadangan, dan mustahil bagi mereka untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Mereka telah bersiap untuk bertarung sampai akhir. Ledakan, ledakan. Kali ini, pedang biru es tiba-tiba muncul di tangan dewa sejati Mulan. Dengan satu tebasan pedangnya, dia menghancurkan semua tempat kosong tempat dewa sejati Qi Xiao ingin melarikan diri, memperlihatkan retakan besar di kehampaan. Dan Zhen Feng, dalam sekejap, mengeluarkan cahaya biru yang mengejutkan dari tengah alisnya, dan langsung meledakkan dan membunuh dewa sejati Qi Xiao yang muncul dari sisi celah kehampaan. Pada saat ini, Ye Sen dan Jiang Yao juga mengambil tindakan secara berurutan, dan sekali lagi mengaktifkan labu geng petir dan rantai roh nebula, dan sekali lagi menyelimuti dewa sejati Qi Xiao dengan kekuatan ilahi. Kerja sama instan dari keempat orang tersebut memungkinkan metode serangan utama Zhen Feng untuk membunuh dewa sejati Qi Xiao lagi. Kali ini, pembunuhan itu lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya. Cahaya biru yang mengejutkan meledak dari alis Phoenix sejati, langsung meledakkan dewa sejati langit merah lebih dari 1.000 kaki jauhnya, dan membantingnya ke tanah. Meskipun dewa sejati langit merah memiliki baju besi ilahi untuk bertahan melawannya, ia terkena kekuatan ilahi yang sangat besar dalam benturan ini dan memuntahkan seteguk besar darah. Benturan ini menyebabkan tanah di bawah runtuh tiba-tiba. Dan lubang besar dengan radius 10.000 kaki meledak. Dewa sejati langit merah, yang dibombardir 2 kali berturut-turut, tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengurus klon boneka kayu yang tidak jauh pada saat yang sama. Klon boneka kayu yang mengendalikan formasi pengorbanan darah tidak berhati-hati, dan seluruh formasi pengorbanan darah runtuh, dan rantai darah yang besar semuanya putus, dan darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh di batas kota tempat penghalang terlarang disembunyikan. Memuntahkan seteguk besar darah membuat dewa sejati langit merah semakin ngeri. Kehancuran formasi pengorbanan darah membuat semua usahanya dalam beberapa hari terakhir menjadi sia-sia. Dia tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk mematahkan larangan perlindungan dari rahasia yang mengejutkan itu. Pada saat yang sama, Qi Xiao Zhen Sen melihat Ye Sen, Jiang Yao,
Zhen Feng dan Mulan Zhensen terbang ke arahnya lagi. Dengan berbagai cara, mereka menyerangnya untuk ketiga kalinya. Qixiao Zhensen telah lama melihat bahwa Zhen Feng adalah Zhensen 5 kesengsaraan yang setingkat dengannya. Bahkan jika Zhen Feng bertarung sendirian, dia bisa melawannya. Zhen Feng tidak bertarung sendirian, tetapi bergabung dengan Dewa Zhen lainnya, dan 2 junior yang memegang artefak untuk menyerang bersama. Jelas bahwa dia ingin menekannya sepanjang waktu dan membunuhnya sepenuhnya. Qixiao Zhensen punya firasat bahwa jika dia tidak menggunakan cara terakhir, dia takut jika dia diserang lagi dan lagi seperti ini, dia akan terbunuh bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Tidak mungkin seperti ini. Formasi pengorbanan darah telah rusak. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Ledakan. Memikirkan hal ini, ketika Ye Shen dan 3 lainnya menyerang bersama untuk ketiga kalinya, kekuatan ilahi dan cara ilahi datang untuk membunuhnya lagi. Rambut dewa sejati Qixiao yang tersebar meledak menjadi cahaya darah yang aneh. Pada saat yang sama, 2 sayap besar tiba-tiba terentang dari baju besi merah darah di belakang badannya. Transformasi ilahi. Ini adalah metode garis keturunan terlarang dari dewa sejati klan Feiling, salah satu dari 6 klan purba di alam roh kecil, transformasi ilahi Feiling. Setelah metode terlarang ini digunakan, dewa sejati asli berbentuk manusia dari klan Feiling akan langsung muncul dengan sayap terbang, dan kekuatan ilahi akan melonjak. Namun, metode terlarang ini juga memiliki bahaya tersembunyi yang besar. Setelah metode terlarang digunakan, kekuatan ilahi seluruh badan akan sepenuhnya hilang setelah 1 hari, dan tidak akan ada kekuatan tempur selama sebulan. Pada saat ini, melihat bahwa dia dikepung oleh 4 orang, 2 dewa sejati, dan 2 artefak luar biasa, bagaimana dewa sejati Qixiao dapat mempertimbangkan bahaya tersembunyi dari transformasi ilahi Feiling. Jika dia tidak bergerak, apalagi sebulan tanpa kekuatan tempur, dia mungkin tidak akan hidup sampai besok. Dia harus bergerak. Hanya transformasi ilahi Feiling ini yang dapat memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Wow, 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 ketika sepasang sayap besar muncul di belakang dewa sejati Qixiao, kecepatannya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang luar biasa. Dalam sekejap, dia menghindari serangan ketiga gabungan Ye Shen dan keempat lainnya. Pada saat yang sama, seluruh badan dewa sejati Qixiao, yang terbang ke dalam kehampaan, mulai melonjak, dan itu benar-benar melonjak langsung ke ketinggian lebih dari 20 meter. Dikombinasikan dengan 2 sayap merah darah besar di luar badannya, itu tampak sangat aneh. Ini adalah penampilan dewa sejati klan Feiling setelah transformasi Feiling sepenuhnya selesai. Ledakan. Setelah transformasi Feiling, mata dewa sejati Qixiao tiba-tiba menatap Ye Shen dan 4 lainnya, dan dia langsung menembak Jiang Yao, salah satu dari keempatnya. Dia ingin melakukan serangan balik dan membunuh Jiang Yao terlebih dahulu. Dewa sejati Qixiao tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jika tidak, bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan dapat membuang waktu di bawah pengejaran bersama keempat orang itu. Begitu transformasi Feiling gagal dan kekuatan ilahinya menghilang, dia masih tidak akan memiliki jalan keluar. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan kekuatan ilahi transformasi Feiling untuk membunuh keempat orang itu, dia akan memiliki kesempatan untuk membuat jebakan dan bertahan hidup selama periode 1 bulan hilangnya kekuatan ilahi, menunggu untuk memulihkan kekuatan tempurnya dan berkumpul kembali. Memikirkan hal ini, dewa sejati Qixiao tentu saja harus menyerang Jiang Yao, yang merupakan yang terlemah di matanya, terlebih dahulu. Bunuh Jiang Yao terlebih dahulu, lalu bunuh Ye Shen, singkirkan 2 junior yang memegang artefak yang memengaruhinya, lalu lawan 2 dewa sejati. Ini adalah rencana dewa sejati Qixiao. Ketika dewa sejati Qixiao menggunakan transformasi ilahi roh terbang untuk menyerang Jiang Yao, Ye Shen dan keempat lainnya terkejut dengan peningkatan kecepatan dan kekuatan dewa sejati Qixiao yang tiba-tiba, tetapi mereka sama sekali tidak takut. Klan Shen Huang dan klan Feiling telah bertarung selama ribuan tahun. Phoenix sejati dan dewa sejati Mulan tahu bahwa dewa sejati klan Feiling memiliki transformasi ilahi roh terbang semacam ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dewa sejati Qixiao menggunakan transformasi ilahi roh terbang untuk melakukan serangan balik, Phoenix sejati, yang awalnya berwujud manusia, memutar badannya dalam sekejap, dan seluruh orang itu kembali ke wujud aslinya, berubah menjadi burung Phoenix biru es yang besar. Dewa sejati Mulan, dengan pakaiannya berkibar dan meraung, melesat ke arah Jiang Yao,
ingin membantu Jiang Yao menahan niat membunuh langsung dari Dewa Sejati Qi Xiao. Pada saat ini, Ye Shen juga menghunus pedang ilahi darah ungu dengan Swiss. Dia mengendalikan dua senjata ilahi, labu geng petir dan pedang ilahi darah ungu pada saat yang sama. Jiang Yao, yang diserang langsung oleh Dewa Sejati Qi Xiao, tiba-tiba bergegas ke atas. Rambutnya yang panjang yang jatuh ke pinggangnya tiba-tiba tumbuh bervolume. Pada saat yang sama, seluruh badan Jiang Yao memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung, dan rantai roh nebula di pergelangan tangannya, dengan manik-manik spiritual terbang turun, berubah menjadi gugusan cahaya biru es yang sangat terang, melindungi seluruh badan Jiang Yao. Transformasi Dewa Sejati Qi Xiao Fei Ling Shen. Ye Shen dan keempat lainnya juga mengeluarkan jurus pembunuh mereka yang sangat kuat. Dalam sekejap, Dewa Sejati Mulan, Ye Shen, dan Jiang Yao langsung berhadapan dengan Dewa Sejati Qi Xiao. Dalam jurus ini, rambut panjang Jiang Yao melonjak hingga puluhan kaki panjangnya. Cahaya ilahi yang tak berujung di seluruh badannya, bersama dengan manik-manik spiritual pelindung dari Nebula Spirit Chain, memungkinkannya untuk menahan pemboman langsung dari Dewa Sejati Qi Xiao tanpa cedera atau mundur. Ditambah dengan gangguan cahaya ilahi dari labu petir milik Ye Shen dan pembunuhan yang mengejutkan dari pedang petir ungu, bersama dengan pemboman Dewa Sejati Mulan, transformasi Dewa Sejati Qi Xiao Fei Ling Shen diblokir lagi untuk sesaat. Pada saat ini, Phoenix Sejati, yang telah berubah menjadi bentuk aslinya dari Phoenix, juga melonjak dengan kekuatan tempurnya yang paling kuat dan langsung bertabrakan dengan Dewa Sejati Qi Xiao. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, Phoenix, panjang badan Phoenix Sejati mencapai ribuan kaki, dan bulu Phoenix biru es semuanya terbakar, memancarkan api biru es yang menyilaukan. Api biru es ini melesat melalui kehampaan, membakar area kehampaan yang luas dan menciptakan retakan besar sepanjang ribuan kaki. Pada akhirnya, seluruh kehampaan runtuh. Phoenix Sejati adalah Dewa Sejati 5 kesengsaraan. Awalnya, kekuatannya setara dengan Dewa Sejati Langit Merah. Meskipun dia mungkin tidak dapat membunuh Dewa Sejati Langit Merah, jelas bukan masalah baginya untuk menghadapinya secara langsung. Tambahkan Ye Shen, Jiang Yao, dan Dewa Sejati 3 kesengsaraan Mulan, dan mereka pasti akan lebih unggul daripada Dewa Sejati Langit Merah. Pada saat ini, meskipun Dewa Sejati Langit Merah telah berubah menjadi roh terbang, dia masih dibombardir ke tanah lagi di bawah pertarungan nyata Phoenix Sejati. Sebagian besar badan dewa terbakar, dan lubang besar dengan radius ribuan kaki terlempar keluar dari tanah lagi, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dewa Sejati Roh Terbang Langit Merah tidak dapat menahan pengepungan Ye Shen, Jiang Yao, Phoenix Sejati, dan Dewa Sejati Mulan, dan terluka lagi. Situasi ini benar-benar membuat wajah Dewa Sejati Langit Merah berubah drastis. Metode terkuatnya, transformasi ilahi roh terbang, tidak dapat menang di depan keempat orang itu. Dewa Sejati Qi Xiao tidak dapat membayangkan bahwa kedua juniornya, Ye Shen dan Jiang Yao, dapat menjadi begitu kuat sehingga mereka benar-benar dapat melawan Dewa Sejati dengan bantuan artefak. Dewa Sejati Qi Xiao tidak dapat membayangkan bahwa dua Dewa Sejati lainnya dari klan Phoenix Ilahi juga sangat kuat, terutama Phoenix Sejati, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam benak Dewa Sejati Qi Xiao. Dia telah mengeluarkan semua transformasi ilahi roh terbangnya, dan hanya ada beberapa artefak padanya yang belum dia gunakan. Namun melihat situasinya, bahkan jika dia mengeluarkan artefak, dia mungkin tidak dapat menahan upaya gabungan dari dua Dewa Sejati dan dua junior yang memegang artefak. Dewa Sejati Qi Xiao dalam keadaan panik, dan Ye Shen dan keempat lainnya tidak mau memberi Dewa Sejati Qi Xiao kesempatan untuk bernapas. Mereka berempat tidak perlu mengirimkan suara mereka sama sekali, dan mereka meluncurkan serangan gabungan keempat pada Dewa Sejati Qi Xiao di lubang raksasa pada saat yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini, Taiyuan Sendan yang berubah dari 999 pil berputar 5 lubang di badan Ye Shen semuanya mulai berputar. Ki sejati Taiyuan Sendan yang luas tiba-tiba keluar dari badannya seperti asap dan debu yang mengepul, melonjak hingga ketinggian lebih dari 1000 kaki. Ki sejati Taiyuan Sendan, yang berwarna hitam misterius, bersinar dengan cahaya ilahi dari 5 hukum langit virtual yang agung. Kualitas Ki sejati tidak jauh lebih lemah dari kekuatan ilahi tingkat Dewa Sejati. Pada saat yang sama,
Ye Sen juga mengumpulkan 810 gaya dasar badan ilahi beku dan kekuatan badan ilahi dari badan ilahi abadi. Bahkan kekuatan penghancur metode jiwa mata hukum penghancuran benar-benar berkembang. Setelah ketiga tanda vital roh, energi, dan roh digunakan, Ye Sen bukan lagi Suandan tahap akhir, dan benar-benar mencapai tingkat orang pertama di bawah Dewa Sejati. Selain dua senjata sihir serangan utama di tangan Ye Sen, Labu Leigang dan Pedang Darah Ungu, kekuatan serangan Ye Sen saat ini juga benar-benar mencapai tingkat Dewa Sejati. Tidak hanya Ye Sen, tetapi juga Jiang Yao. Rambutnya tiba-tiba tumbuh hingga puluhan kaki panjangnya, terbang di udara. Kekuatan Jiang Yao juga meningkat pesat. Dia jelas telah mengaktifkan sihir garis keturunan terlarang dari klan Phoenix. Selama periode waktu ini, di bawah bimbingan dua master yang kuat, Phoenix Sejati dan Dewa Sejati Mulan, bakat Jiang Yao yang sudah luar biasa tiba-tiba muncul secara mutlak. Ditambah dengan garis keturunan Phoenix Sejati yang sangat berharga dari klan Phoenix, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Meskipun masih ada beberapa celah antara dirinya dan Ye Sen setelah mengalami transformasi Xiao Jitian. Dengan bantuan kekuatan tempurnya sendiri dan kekuatan ilahi dari Nebula Spirit Chain di tangannya, Jiang Yao juga mengerahkan kekuatan tempurnya ke tingkat Dewa Sejati. Kedua junior itu sudah benar-benar luar biasa, belum lagi dua Dewa Sejati yang sebenarnya, Dewa Sejati Mulan dan Phoenix Sejati. Saat kekuatan ilahi dari dua Dewa Sejati terbakar, seluruh langit seperti dua badai kekuatan ilahi yang besar dan mengejutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Sen, Jiang Yao, Mulan Zhensen, Zhen Feng, empat orang yang pasti bisa disebut kuat. Dalam sekejap, mereka sekali lagi membunuh di depan Qi Xiao Zhensen. Dalam sekejap, langit riyuntuh dan bumi terbelah. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap. Di seluruh kehampaan, hanya terdengar gemuruh artefak, benturan kekuatan dewa yang menggetarkan, dan suara mengerikan dari kehampaan yang bersiul dan bumi yang riyuntuh dan menghancurkan bumi serta mencabik langit dan bumi. Pada akhirnya, teriakan melengking dari Dewa Sejati Qi Xiao terdengar. Dewa Sejati Qi Xiao, yang tidak takut pada siapapun di dunia bawah dalam pertempuran satu lawan satu, tidak dapat menahan serangan gabungan Ye Sen dan keempat lainnya pada akhirnya, dan dia berteriak. Melihat situasi pertempuran yang sebenarnya, ada lebih dari sekadar teriakan. Seluruh badan Dewa Sejati Qi Xiao, yang telah berubah menjadi roh terbang, sudah sepenuhnya berlumuran darah. Bahkan pakaian Dewa Pertahanan artefak kedua yang melindungi badannya, baju besi berwarna merah darah, memiliki lubang besar di dalamnya. Pakaian Dewa Pertahanan tingkat artefak kelas menengah ini hancur sebagian besar di bawah serangan gabungan Ye Sen dan keempat lainnya. Adapun Dewa Sejati Qi Xiao, rambutnya benar-benar acak-acakan, dan kekuatan dewanya mulai menurun. Tombak merah darah di tangannya mengalir turun bersama darahnya, dan tombak berlumuran darah itu ditutupi dengan noda darah. Dewa Sejati Qi Xiao benar-benar jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itu bahkan merupakan momen hidup dan mati. Kau tidak bisa membunuhku, kau tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, seluruh klan Feilingku pasti akan membunuhmu. Dewa Sejati Qi Xiao, yang berteriak dan berdarah, tidak memiliki gaya untuk merencanakan untuk menyatukan laut kekacauan dan merencanakan pertempuran Tianan. Dia berlumuran darah dan berada dalam kekacauan. Mendengar kata-kata Dewa Sejati Qi Xiao, ekspresi di Ye Sen dan keempat lainnya tidak goyah. Dewa Sejati Qi Xiao ini, yang berasal dari klan Feiling, adalah Dewa Sejati kehidupan dan kematian dari klan Shen Huang. Dewa Sejati Qi Xiao ini memiliki darah anggota klan Shen Huang di tangannya, dan itu jelas bukan jumlah yang sedikit. Terlebih lagi, dia menyebabkan seluruh Tianan jatuh ke dalam api perang. Belum lama ini, dia bahkan mengorbankan 1010 prajurit 5 Aperture Suandan dari Tianan dan Istana Tiansheng. Algojo ini, pria berlumuran darah ini, bagaimana mungkin Ye Sen dan keempat lainnya membiarkannya pergi? Membiarkan harimau itu kembali ke gunung adalah masalah besar. Ye Sen dan keempat orang lainnya memiliki satu ide dalam benak mereka ketika mereka memulai, yaitu, mereka harus membunuh orang ini. Sekaranglah saatnya untuk membunuh orang ini. Tanpa menghiraukan teriakan, ancaman, dan permohonan belas kasihan dari Dewa Sejati Qi Xiao, Ye Sen melangkah ke dalam kehampaan, dan pedang darah ungu di tangannya sekali lagi membangkitkan cahaya pedang yang tak tertandingi, dan menebas ke arah Dewa Sejati Qi Xiao. Pada saat yang sama,
Jiang Yao, Dewa Sejati Mulan, dan Phoenix Sejati juga melancarkan serangan mereka lagi. Di tengah riuntuhnya langit dan retakan bumi, angin bertiup kencang dalam radius 10.000 kaki. Di bawah serangan gabungan keempat orang itu, Dewa Sejati Qi Xiao tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan ilahi di badannya semakin berkurang, dan akhirnya dia benar-benar pasif. Bunuh dia. Bahkan jika ada jejak kekuatan ilahi di Dewa Sejati, dia masih bisa dibangkitkan. Jadi, semua kekuatan ilahinya harus dimusnahkan sepenuhnya. Saat Phoenix Sejati berbicara, badan Phoenix biru es-nya yang besar meledak dengan cahaya biru es yang tak tertandingi, mengunci seluruh kekosongan puluhan ribu kaki, tidak membiarkan kekuatan ilahi Dewa Sejati Qi Xiao keluar. Ye Shen, Jiang Yao, dan Dewa Sejati Mulan mulai membakar setiap bagian kekuatan ilahi Dewa Sejati Qi Xiao. Dewa Sejati sulit dibunuh, namun, mereka juga bisa dibunuh. Pada akhirnya, ketika Phoenix Sejati, Ye Shen, dan keempat lainnya benar-benar menghancurkan dan memusnahkan kekuatan ilahi Dewa Sejati Qi Xiao di setiap bagian langit dan bumi yang terkunci sejauh puluhan ribu kaki, Dewa Sejati Qi Xiao sendiri juga mencapai saat-saat terakhir kematiannya. Ledakan, 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 ledakan. Pada akhirnya, cahaya pedang ilahi Ye Shen, cahaya ilahi nebula spirit chain Jiang Yao, bersama dengan kekuatan ilahi yang sangat besar dari Dewa Sejati Mulan dan Phoenix Sejati, semuanya membombardir Dewa Sejati Qi Xiao, yang kekuatan ilahinya benar-benar musnah. Pukulan terakhir gabungan dari keempat orang kuat ini menyebabkan Dewa Sejati Qi Xiao meledak dalam kehampaan, dan semua roh dan energinya terbunuh sepenuhnya dan musnah menjadi ketiadaan. Dewa Sejati Qi Xiao yang sombong, yang menjelajahi benua liar, mati sepenuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Setelah tidak merasakan napas Dewa Sejati Qi Xiao yang melarikan diri di kehampaan, Ye Shen dan dua lainnya berhenti. Keempatnya saling memandang dan hanya menghela napas lega, napas gelap tiba-tiba menyapu kehampaan, dan kemudian hantu kehampaan Dewa Sejati Qi Xiao muncul di kehampaan, dan berteriak dengan marah pada keempat orang itu, "Kalian membunuh badan asliku, kalian pasti akan membayarnya dengan darah. Aku pasti akan membawa Dewa Sejati yang tak terhitung jumlahnya dari alam roh kecil ke dunia bawah dan benar-benar mencekik kalian, sisa-sisa klan Phoenix Ilahi." Ledakan. Setelah mengatakan ini, hantu kehampaan Dewa Sejati Qi Xiao tiba-tiba meledak dan menghilang sepenuhnya. Ye Shen dan Jiang Yao tidak pernah menyangka bahwa setelah membunuh Dewa Sejati Qi Xiao yang terbunuh, hantu kehampaan lain akan muncul dan mengancam mereka. Ketika True Phoenix dan True God Mulan melihat penampakan hantu kehampaan ini, wajah mereka berubah pada saat yang sama dan mereka berteriak, "Badan ilahi cermin spiritual. Alam roh kecil, 6 klan purba, wilayah klan Feiling." Pada saat ini, di sebuah gua gunung yang besar, ada Dewa Sejati dengan wajah yang sama dengan Dewa Sejati Qi Xiao. Dia tiba-tiba melompat keluar dari keadaan tidak aktifnya dan terbang langsung ke kehampaan gua. Dewa Sejati dengan wajah yang sama dengan Dewa Sejati Qi Xiao ini berada di level Dewa Sejati 3 kesengsaraan. Badan asliku mati di dunia bawah, di benua liar, di tangan 3 sisa klan Phoenix Ilahi dan seorang anak laki-laki di dunia bawah. Cara. Dewa Sejati 3 kesengsaraan baru ini berbicara persis sama dengan Dewa Sejati Qi Xiao. Kecuali untuk alam yang berbeda, itu seperti Dewa Sejati Qi Xiao dibangkitkan. Metode ini dikenali oleh True Phoenix dan True God Mulan. Metode ini disebut Spirit Mirror Divine Body. True God of Three Tribulations yang baru ini sebenarnya adalah True God Qi Xiao. Spirit Mirror Divine Body adalah badan ilahi yang sangat kuat. Ketika dikultivasikan ke tingkat yang tinggi, badan tersebut dapat mengubah badan menjadi replika sempurna dari Spirit Mirror Avatar. Dalam Spirit Mirror Avatar ini, badan asli akan terintegrasi dengan jiwanya yang unik. Spirit Mirror Avatar bahkan dapat mewarisi memori badan asli. Kecuali bahwa wilayahnya tidak sebagus badan asli, Spirit Mirror Avatar sama persis dengan badan asli. Bahkan dapat memungkinkan seorang prajurit yang mengolah Spirit Mirror Divine Body untuk dibangkitkan dengan bantuan Spirit Mirror Avatar setelah badan aslinya mati. Meskipun kebangkitan semacam ini tidak semagis faktor kematian Immortal Divine Body yang masih dikultivasikan Ye Shen, sulit untuk membunuh seorang prajurit dengan Spirit Mirror Divine Body, kecuali jika Spirit Mirror Avatarnya juga terbunuh. Metode kultivasi Spirit Mirror Divine Body ini sangat sulit ditemui.
True Phoenix dan True God Mulan juga pernah melihatnya di buku-buku purba klan Phoenix Ilahi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dewa sejati Qi Xiao ini benar-benar mengolah badan ilahi cermin roh. Untungnya, aku tidak sengaja mendapatkan teknik badan ilahi cermin roh ini di Laut Dewa Utara. Kalau tidak, aku pasti sudah mati total kali ini. Keempat orang itu menyebabkan kematian badan asliku. Bahkan jika klon ini membiarkanku hidup, kekuatanku hanya setara dengan Dewa Sejati 3 Kesengsaraan. Dewa Sejati 3 Kesengsaraan jauh dari Dewa Sejati 5 Kesengsaraan, yang hanya merupakan perbedaan antara langit dan bumi. Dewa Sejati Qi Xiao ini bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengolah ke Dewa Sejati 5 Kesengsaraan. Memikirkan hal ini, Dewa Sejati Qi Xiao benar-benar gila. Dia juga berpikir bahwa jika kekuatannya tidak bisa meningkat, dia tidak akan bisa mendapatkan rahasia yang mengejutkan yang terkubur di bawah kota besar kerajaan Tianbao di benua liar. Dia tidak bisa memecahkan rahasia ini ketika dia adalah Dewa Sejati 5 Kesengsaraan, apalagi alam Dewa Sejati 3 Kesengsaraan saat ini. Kemungkinan besar rahasia ini akan didapatkan oleh keempat orang yang membunuhnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Dewa Sejati Qi Xiao ragu-ragu? Seluruh pikirannya hanya memiliki satu pikiran, yaitu balas dendam pada keempat orang yang membunuhnya. Rahasia mengejutkan benua liar kemungkinan besar adalah rahasia yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati 8 Kesengsaraan dan Dewa Sejati 9 Kesengsaraan, atau bahkan rahasia tingkat Raja Dewa. Aku tidak bisa mendapatkan rahasia ini lagi, jadi aku akan melaporkannya kepada para master tingkat tinggi di klan. Rahasia besar ini pasti akan menarik banyak master di klan untuk turun ke dunia untuk menjelajah. Selain itu, sisa-sisa klan Phoenix Ilahi bersembunyi di benua liar. Begitu para master tingkat tinggi di klan mengetahuinya, mereka pasti akan mengirim orang untuk menangkap mereka. Pada saat itu, beberapa orang ini pasti tidak akan bisa melawan. Mereka pasti akan dibunuh. Bahkan benua liar akan hancur total. Memikirkan hal ini, mata Dewa Sejati Qi Xiao menjadi gila. Klan Feiling pada awalnya adalah klan purba yang haus darah. Jika tidak, mereka tidak akan bergabung dengan klan Zuyan untuk mengepung klan Phoenix Ilahi. Kebencian terhadap badan asli yang terbunuh membuat Dewa Sejati Qi Xiao benar-benar gegabah. Dia menggerakkan badannya dan terbang keluar dari gua Dewa Sejati, terbang menuju area berkumpulnya klan Feiling tingkat tinggi. Dunia bawah, benua liar. 13 Kerajaan Tiongkok Selatan, Kerajaan Tianbao. Setelah mendengar penjelasan tentang badan ilahi cermin spiritual oleh Phoenix Sejati dan Dewa Sejati Mulan, wajah Ye Shen dan Jiang Yao benar-benar berubah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah membunuh Dewa Sejati Qi Xiao sepenuhnya. Mereka pikir mereka telah memecahkan masalah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Dewa Sejati Qi Xiao memiliki klon cermin spiritual, yang mewarisi ingatan badan asli dan mengetahui semua ini. Jika benar seperti yang dikatakan oleh hantu kosong terakhir dari klon cermin spiritual, itu akan membawa Dewa Sejati yang tak terhitung jumlahnya ke dunia bawah untuk menangkap Phoenix Sejati Jiang Yao dan Dewa Sejati Mulan, itu akan benar-benar menjadi malapetaka bagi benua liar. Dewa Sejati 5 Kesengsaraan menyebabkan perang di wilayah laut yang kacau dan menjerumuskan Tianan ke dalam kobaran api perang. Jika ada Dewa Sejati yang turun ke dunia bawah nanti, itu pasti Dewa Sejati yang lebih menakutkan daripada Dewa Sejati Qi Xiao, dan tidak mungkin itu adalah manusia. Dalam hal itu, bukan hanya Phoenix Sejati Jiang Yao dan Dewa Sejati Mulan yang berada dalam bahaya nyata, tetapi semua prajurit di benua liar akan jatuh ke dalam krisis. Bagaimanapun, mereka telah melihat bencana yang disebabkan oleh Dewa Sejati Qi Xiao di benua liar. Dewa Sejati yang lebih arogan akan datang ke dunia bawah nanti. Saya khawatir tindakan acak apapun pasti akan menjungkir balikkan benua liar. Malapetaka besar. Situasi itu pasti akan menjadi malapetaka besar yang sebenarnya bagi benua liar. Memikirkan hal ini, Ye Shen, Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan Zhen bahkan sempat terdiam sejenak dan berhenti berbicara. Akhirnya, Ye Shen yang berbicara lebih dulu, tidak peduli apa, Qi Xiao Zhen ini sedang menyebabkan kerusakan di dunia bawah. Kita harus membunuhnya. Jika kita tidak membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sekarang, yang lebih penting adalah mengakhiri pertempuran di Tianan terlebih dahulu. Mendengar perkataan Ye Shen, Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan Zhen semuanya mengangguk. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat tegas.
Ketika menghadapi krisis yang mungkin terjadi, mereka hanya akan waspada dan tentu saja tidak takut pada apapun. Apa yang akan datang cepat atau lambat. Yang dapat mereka lakukan hanyalah melakukan segala upaya untuk mempersiapkannya. Mata Jiang Yao menatap langsung ke bumi, 5 bawahan Qi Xiao Zhensen dari Aosuan Tiansheng, leluhur lama Kugu, Moya Tiansheng, yang sebelumnya telah disingkirkan olehnya dan Ye Shen. Dia dan Ye Shen tidak membunuh kelima orang ini sebelumnya karena mereka memiliki niat untuk menggunakan kelima orang ini untuk menyelesaikan perang Tianan sepenuhnya. Dengan penampilan menyedihkan dari kelima pemimpin ini, orang-orang dari Laut Kekacauan dan 10 sekte setan besar di Gurun Barat pasti tidak akan berani untuk terus bertarung. Seluruh perang pasti akan menjadi situasi di mana pihak Tianan mulai meratakan seluruh Laut Kekacauan dan 10 sekte setan besar di Gurun Barat. Ayo pergi. Kita akan membawa kelima orang ini ke 9 penjaga es yang masih bertarung dan ke Master Istana Yuan Li dan mereka. Ye Shen meraih kekosongan dengan tangannya yang besar dan membawa kelima orang itu, leluhur kerangka suci Aosuantian yang telah dihapuskan dan pingsan, ke dalam kekosongan. Ayo pergi. Pertama-tama selesaikan perang Tianan sepenuhnya, dan kemudian lihat bagaimana menghadapi malapetaka besar dewa sejati di dunia bawah yang mungkin akan datang. Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan Zhensen semuanya mengangguk dan bersiap untuk mengikuti Ye Shen untuk pergi. Pada saat ini, setelah mereka dikejutkan oleh kemunculan badan ilahi cermin roh dewa sejati Qi Xiao, hal kedua yang mengejutkan Ye Shen, Jiang Yao, dan Zhen Feng Mulan Zhensen terjadi. Tepat saat Ye Shen dan ketiga rekannya hendak pergi, tempat di mana pengorbanan darah dewa sejati Qi Xiao telah dilakukan sebelumnya, tempat di mana rahasia yang mengejutkan itu belum pernah terungkap, tanah di bawah kota besar yang telah rata dengan tanah, tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Suara gemuruh ini secara langsung menghentikan Ye Shen, Jiang Yao, Zhen Feng dan Dewa Sejati Mulan. Ketika Dewa Sejati Qi Xiao melakukan pengorbanan darah di sini, Ye Shen dan keempat rekannya berpikir bahwa pasti ada rahasia yang tidak dapat dijelaskan di sini. Kalau tidak, Dewa Sejati Qi Xiao tidak akan tinggal di sini selamanya. Ye Shen dan keempat rekannya berencana untuk menyelesaikan perang Tianan sepenuhnya terlebih dahulu, dan berjaga-jaga terhadap bencana besar yang mungkin terjadi saat Dewa Sejati datang ke dunia bawah, dan kemudian mempertimbangkan urusan negeri ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa negeri ini akan berubah sekarang. Apa yang terjadi? Ye Shen dan Jiang Yao saling memandang, dan bahkan Dewa Sejati Zhen Feng dan Mulan melihat suara gemuruh bumi di bawah kota besar itu dengan heran. Saat suara gemuruh itu terdengar, Dewa Sejati Zhen Feng dan Mulan sama-sama merasakan datangnya napas yang pasti dapat membunuh mereka. Ada rahasia besar di sini. Itu mungkin rahasia Dewa Sejati tingkat tinggi, atau bahkan rahasia Raja Dewa. Wajah Dewa Sejati Zhen Feng dan Mulan berubah, dan ketika mereka mengingatkan Ye Shen benar-benar tercengang. Karena, saat ini, ketika dia meninggalkan Aula Cabang Kuil Dewa Beku, token warisan Raja Dewa Beku yang ditinggalkan oleh roh Aula Cabang tiba-tiba bergerak. Token warisan yang telah ditempatkan Ye Shen di dunia liontin giok es dan salju bergetar hebat. Pada akhirnya, token itu terbang keluar dari liontin giok es dan salju dengan sendirinya tanpa dimanipulasi oleh Ye Shen, dan keluar dengan keras. Pada akhirnya, token itu berubah menjadi bentuk asli token warisan yang tingginya 1000 meter, dan langsung dimasukkan ke tempat di mana suara gemuruh itu berasal dari kota besar yang rata dengan tanah. Melihat situasi ini, Ye Shen langsung memiliki pikiran yang tidak dapat dipercaya. Mungkinkah tempat ini adalah wilayah di mana aula utama kuil beku berada? Ketika Ye Shen baru saja memiliki ide ini, Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan Zhensen melihat token yang terbang keluar dari badan Ye Shen langsung membesar dan terbang ke wilayah di mana suara gemuruh itu berasal, dan hendak bertanya. Di atas tanah tempat token itu berada, suara gemuruh bergema, dan itu sangat kuat sehingga bahkan Zhen Feng dan Mulan Zhensen takut dengan auranya. Wus, 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 wus. 5 hantu tiba-tiba meledak dari tanah di bawah. Setelah kelima hantu ini meledak, mereka bergabung menjadi satu dan berubah menjadi wujud roh wakil kuil beku yang pernah dilihat Ye Shen sebelumnya. Roh kelima hantu itu bergabung menjadi satu dan membungkuk langsung ke Ye Shen. Yang mulia Ye Shen, aula utama kuil beku telah dibuka, silakan masuk. Tempat ini sebenarnya adalah aula utama kuil beku.
Rahasia mengejutkan yang selalu ingin dipecahkan oleh para pendiri 10 sekte iblis besar di Wilderness Barat, rahasia mengejutkan yang bahkan dewa sejati Qi Xiao tidak dapat memecahkannya, adalah rahasia aula utama kuil beku yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Beku. Aula utama kuil beku telah dibuka. Silakan masuk, Yang Mulia Ye Shen. Ketika suara 5 hantu bergema di seluruh dunia, Jiang Yao Zhenfeng dan Mulan Zhensen menatap Ye Shen dengan tidak percaya. Mereka telah mendengar Ye Shen berbicara tentang kuil beku sejak lama, dan mereka telah mendengar Ye Shen mengatakan bahwa mereka akan memasuki aula utama kuil beku nanti. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa area tempat pengorbanan darah dewa sejati Qi Xiao sebenarnya adalah area aula utama kuil beku yang akan dituju Ye Shen. Tidak hanya Jiang Yao Zhenfeng dan Mulan Zhensen yang terkejut, tetapi Ye Shen juga sangat terkejut. Dia merasa bahwa tebakannya yang luar biasa benar-benar menjadi kenyataan. Setelah Ye Shen kembali dari Xiao Jitian, dia telah menunggu bimbingan token warisan Raja Dewa, tetapi dia tidak menyangka bahwa warisan Raja Dewa Beku ada di sini. Kamu adalah Roh Aula Senior dari Wakil Aula. Roh Aula Senior, tolong bangun cepat. Ye Shen menatap Roh Aula yang berlutut di depannya dan menyatu menjadi satu dengan 5 hantu. Dia dengan cepat membantunya berdiri dan bertanya, "Senior, apakah ini wilayah tempat aula utama kuil Dewa Beku berada? Bagaimana mungkin aula utama kuil Dewa Beku berada di wilayah 13 negara Tianan kita?" Roh Aula menatap Ye Shen dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Ye Shen, sekarang setelah 5 roh aula wakil kita menyatu menjadi satu, saya sudah menjadi roh aula utama." Ye Shen mengangguk. Dia telah mendengar roh aula wakil mengatakan bahwa Raja Dewa Beku telah meninggalkan 5 aula wakil di seluruh benua liar. Hanya ketika pewarisnya ditentukan, roh aula dari 5 aula wakil semuanya kembali ke aula utama dan menyatu menjadi roh aula utama, barulah warisan sebenarnya dari aula utama kuil Dewa Beku dapat dibuka. Ketika Ye Shen mengangguk, roh aula tersenyum dan menunjuk ke kehampaan. Dalam sekejap, peta benua liar yang luas muncul di kehampaan. Di peta, ada 5 arah yang menunjukkan lokasi dari 5 aula wakil. Dari kelima istana kecil ini, 2 tersembunyi di lautan yang kacau, 1 berada di pulau-pulau yang tersebar di tingkat bintang timur, dan 1 berada di padang bersalju istana es di ujung utara. Istana kecil yang sangat dikenal Ye Shen adalah istana kecil yang tersembunyi di bawah Jeoyutan di wilayah tengah tempat ia telah menjalani ujian. Yang Mulia Ye Shen, setelah Anda meninggalkan istana kecil kuil tertutup es Jeoyutan, kami kembali dari 5 istana kecil ini, dan tempat kami kembali adalah di sini, di wilayah 13 kerajaan Tianan. Ketika roh istana menunjuk jarinya ke udara, Ye Shen melihat 5 sinar cahaya, membawa 5 istana kecil, terbang kembali ke Tianan dari posisi semula, dan akhirnya, semuanya terbang ke wilayah Tianbao, 13 kerajaan Tianan, dan terbang ke tempat Ye Shen berdiri sekarang. Kami tidak tahu mengapa Raja Dewa memilih untuk membangun istana utama di sini. Mungkin, ada juga rahasia tingkat tinggi yang terlibat di sini. Kata roh istana. Hati Ye Shen tergerak. 13 kerajaan Tianan tampaknya menjadi daerah paling tandus di seluruh benua liar. Bahkan para murid sekte utama di wilayah tengah tidak mau datang ke tempat ini untuk berlatih. Jika bukan karena perang Tianan yang dilancarkan oleh Dewa Sejati Qi Xiao, saya khawatir mata para pejuang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua liar tidak akan memperhatikan 13 kerajaan Tianan sama sekali. Namun Ye Shen selalu memiliki keraguan. Setelah mendapatkannya, dia diteleportasi ke wilayah 13 kerajaan Tianan. Teleportasi ini jelas bukan tidak disengaja. Sangat mungkin ada sesuatu yang dihargai oleh pemilik Menara Bintang, penguasa Bintang Ungu, di sini, jadi titik teleportasi ditetapkan di 13 kerajaan Tianan. Dia datang ke sini hanya setelah dia mendapatkan Menara Bintang dan sekarang, Raja Dewa Es juga telah memilih tempat ini sebagai tempat warisan, dan ketika Raja Dewa Es terluka parah, dia tidak pergi ke tempat lain, tetapi datang ke benua liar sendirian. Saya khawatir ini jelas bukan hal yang biasa. Ye Shen berpikir dalam hatinya, saya khawatir 13 kerajaan Tianan masih memiliki rahasia yang tidak dia ketahui. Rahasia tingkat Raja Dewa, atau bahkan melampaui rahasia tingkat Dewa. Tentu saja, Ye Shen sekarang tidak memiliki cara untuk mengetahui rahasia ini, kecuali dia dapat menemukan penguasa Bintang Ungu dan menanyakan alasannya secara langsung. Setelah mengesampingkan pertanyaan mengapa 13 kerajaan Tianan menarik perhatian penguasa Bintang Kutub Ungu dan Raja Dewa Es, Ye Shen melihat roh kuil.
Kuil Dewa Es ada di sini, dan roh kuil membimbingnya untuk memasukinya untuk berkultivasi. Ini adalah hal yang paling penting sekarang. Sejak Dewa Sejati Qi menggunakan Spirit Mirror Divine Body untuk mengancam Ye Zhen dan keempat lainnya, Ye Zhen selalu khawatir bahwa Dewa Sejati Alam Atas akan turun ke alam bawah untuk menangkap Phoenix Sejati Jiang Yao dan Dewa Sejati Mulan. Namun sekarang, dengan kuil Dewa Es, Ye Zhen akhirnya memiliki kartu truf untuk menghadapinya. Ye Zhen teringat bahwa wakil roh kuil mengatakan bahwa di kuil Dewa Es, ada 3 pengawal es yang lebih kuat dari tingkat Dewa Sejati yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Es. Ketiga pengawal es itu adalah Bing Yi, Bing Wu, dan Bing Qi. Di antara mereka, Bing Yi adalah eksistensi teratas di antara Dewa Sejati Sutian. Dia adalah orang terkuat di bawah tahta Raja Dewa Es saat itu, dan tokoh legendaris tingkat Dewa Sejati 9 kesengsaraan. Jika Ye Zhen mendapatkan ketiga pengawal beku ini, maka bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan 2 saingan utama klan Phoenix, klan Zuyan dan klan Feiling, dia pasti akan dapat melindungi keselamatan Jiang Yao Zhenfeng dan Mulan Zhensen. Memikirkan hal ini, Ye Zhen tidak dapat menahan keinginannya untuk memasuki kuil beku untuk melihat bagaimana cara mendapatkan 3 pengawal beku yang lebih kuat. Ye Zhen ingin melihat apa warisan sebenarnya dari Raja Dewa Beku. Senior Dianling, apakah pengorbanan darah Dewa Sejati Qi ada di sini untuk warisan aula utama kuil beku? Ye Zhen akhirnya bertanya kepada Dianling. Begitu Dewa Sejati Qi terbunuh, Dianling keluar. Ye Zhen percaya bahwa Dianling pasti tahu kebenaran masalah ini. Roh kuil memandang Ye Zhen, lalu memandang Jiang Yao Zhenfeng dan Mulan Zhensen yang juga melihatnya dengan rasa ingin tahu yang besar di samping Ye Zhen, dan roh kuil tersenyum dan berkata, aula utama kuil beku ada di sini. Di bawah nutrisi aura kuil, tempat ini awalnya luar biasa. Setelah Anda mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, Anda dapat merasakannya. Dahulu kala, seseorang dari 10 sekte iblis utama di Western Wilderness yang menempati tempat ini merasakan aura kuil. Dewa sejati yang baru saja kau bunuh pasti merasakan aura ini dan datang ke sini. Namun, apalagi dia hanya dewa sejati dari kesengsaraan kelima. Bahkan jika dia adalah dewa sejati dari kesengsaraan ke-9, dia tidak bisa masuk ke sini tanpa tanda warisan dari Dewa Raja. Pengorbanan darah. Bahkan pengorbanan dewa tidak bisa melakukan apapun. Sekarang kuil beku ini adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk masuk, Yang Mulia Ye Zhen. Dari kata-kata roh kuil, Ye Zhen akhirnya tahu mengapa dewa sejati Qi Xiao akan melakukan pengorbanan darah di sini. Ternyata dia ingin melanggar larangan perlindungan aula utama kuil beku. Sayangnya, tindakannya sia-sia, dan dia juga membunuh dirinya sendiri dan kehidupan banyak prajurit di Tianan. Memikirkan hal ini, Ye Zhen menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk berdiskusi dengan Jiang Yao, Zhenfeng, dan Mulan Zhensen. Dengan dibukanya aula utama kuil beku, mereka akan memiliki cara untuk menghadapi malapetaka yang mungkin menimpa benua buas. Setelah Ye Zhen dan Jiang Yao, Zhenfeng, dan Mulan Zhensen membuat pengaturan, Ye Zhen mengikuti roh kuil dan terbang di bawah tanah ini dan masuk ke aula utama kuil beku yang sebenarnya. Setelah Jiang Yao, Zhenfeng, dan Mulan Zhensen melihat Ye Zhen menghilang, mereka berdiri di tanah ini beberapa saat sebelum meraih Ao Xuan Tiansheng yang tidak sadarkan diri, leluhur tua Moya Tiansheng, dan kelima orang itu dan meninggalkan tanah ini. Ye Zhen memasuki aula utama kuil beku untuk mendapatkan warisan dan memperjuangkan kartu truf bagi Tianan dan benua liar untuk menghadapi ancaman dari dunia atas. Mereka juga memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, yaitu, menyelesaikan perang Tianan terlebih dahulu. Awan hitam bergulung di atas gunung besar yang tingginya ribuan kaki. Di gunung besar itu, bendera yang tak terhitung jumlahnya berkibar, dan bendera-bendera itu dicat dengan totem laut kekacauan yang bersatu. Di sekitar gunung besar itu, kapal terbang yang tak terhitung jumlahnya diparkir dengan padat, dan para prajurit dapat terlihat terbang masuk dan keluar dari gunung besar itu. Gunung besar ini adalah markas pengepungan laut kekacauan di kerajaan Tianli. Itu juga merupakan situs pertahanan laut kekacauan terbesar di 13 kerajaan Tianan. Di seluruh gunung besar itu, ada ratusan prajurit alam Tiansheng saja, dan ada banyak prajurit di alam Xuandan dan alam Linghai. Tetapi pada saat ini, semua prajurit di gunung besar itu, termasuk yang terbang masuk dan keluar, sedang panik. Baru beberapa hari yang lalu, mereka masih sangat bersemangat,
karena mereka telah menghancurkan 13 kerajaan Tianan dalam perang, dan ada laporan kemenangan yang terus-menerus di seluruh wilayah perang 13 kerajaan Tianan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Sejak berita tentang kembalinya Ye Zhen ke Tianan datang, dan 9 pengawal Tiansheng tahap akhir Ye Zhen bergabung dalam perang Tianan, seluruh perang Tianan telah menunjukkan tren sepihak. Dalam semua pertempuran di 13 negara Tianan, Laut Kekacauan telah sepenuhnya jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika situasi ini terus berlanjut, Laut Kekacauan dan 10 sekte iblis besar di Wilderness Barat akan sepenuhnya dikalahkan. Di Gunung Raksasa, di sebuah aula, 8 prajurit Tiansheng tahap tengah duduk dengan gelisah. Apa yang terjadi? Mengapa kepala istana Aosuan tidak kembali untuk meminta bantuan? Kita tidak bisa menahannya lagi. Sebagian besar wilayah yang kita tempati di 13 negara Tianan telah direbut. Sekarang 9 Tiansheng tahap akhir belum datang ke negara Tianli. Selama mereka datang, kita pasti akan kalah. Jika kepala istana tidak kembali, kita tidak akan bisa mempertahankan benteng ini lama-lama. 8 prajurit Tiansheng tahap tengah panik, dan tiba-tiba mendengar suara keras dari langit. Semua prajurit Laut Kekacauan keluar. Suara keras itu bahkan mengguncang 8 prajurit Tiansheng tahap tengah ke tanah. Apa yang terjadi? 8 prajurit orang suci surgawi tahap tengah saling memandang, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka bisa merasakan bahwa orang yang membuat suara keras itu pasti orang suci surgawi tahap akhir. Mungkinkah 9 penjaga es Ye Zhen telah tiba di negara Tianli? 8 prajurit orang suci surgawi tahap tengah masih dalam ketakutan yang besar, dan tiba-tiba merasakan 8 cahaya biru es yang tak tertandingi menyapu. Dalam sekejap, 8 dari mereka diseret dari aula ke langit oleh 8 cahaya itu. Ketika 8 prajurit Sein surgawi tingkat menengah datang ke langit, mereka melihat bahwa ada banyak prajurit seperti mereka, semuanya terseret ke langit oleh cahaya biru es. Tidak termasuk para prajurit yang terbang ke langit sendiri, ada puluhan ribu prajurit yang dikendalikan oleh cahaya biru es. Di antara puluhan ribu orang ini, semua pembangkit tenaga listrik alam Sein surgawi ada di antara mereka. Metode ini benar-benar membuat takut 8 prajurit Sein surgawi tingkat menengah di lautan yang kacau. Metode ini, bahkan seorang prajurit Sein surgawi yang terlambat, tidak dapat melakukannya. Mungkinkah yang datang adalah, ketika 8 prajurit Laut Kekacauan ini, bersama dengan puluhan ribu prajurit Laut Kekacauan lainnya di kehampaan, semua melihat ke atas ke kehampaan, mereka melihat 3 wanita cantik berdiri tinggi di kehampaan. Mereka juga melihat bahwa 9 binatang perang mengejutkan tahap akhir Sein surgawi berdiri dengan hormat di samping ketiga wanita cantik ini. Orang yang berbicara sebelumnya secara mengejutkan adalah salah satu binatang perang mengejutkan tahap akhir Sein surgawi. Mereka juga melihat bahwa Aosuan Tiansheng, yang mereka nanti-nantikan untuk kembali dari mencari bantuan, dan 2 makhluk tahap akhir orang suci surgawi lainnya di Laut Kekacauan, dan bahkan 2 orang suci surgawi dari 10 sekte setan besar di Gurun Barat, semuanya dikendalikan oleh orang-orang ini, seluruh kultivasi mereka dihapuskan, dan mereka pingsan di kehampaan. Kepala Istana Aosuan, kultivasinya dihapuskan. Dan 2 wakil kepala istana lainnya dari tahap akhir orang suci surgawi. Dan leluhur tulang layu dari 10 sekte setan besar di Gurun Barat, Moya Tiansheng, mereka semua dikendalikan. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua prajurit Laut Kekacauan di lapangan. Ketiga wanita cantik ini, tentu saja, adalah Jiang Yao, Zhen Feng dan Mulan Zhensen, yang baru saja datang dari negara Tianbao untuk membahas pengaturan tindak lanjut dengan Ye Zhen dan menyelesaikan perang Tianan sepenuhnya. Keberadaan mereka telah diketahui oleh Cixiao Zhensen, dan akan dilaporkan ke klan Feiling. Saat ini, Jiang Yao Zhen Feng dan Mulan Zhensen, tidak perlu menyembunyikan identitas mereka. Mereka langsung membawa 9 penjaga es di berbagai tempat ke lokasi pertahanan terbesar di Laut Kekacauan, untuk mengejutkan semua orang di Laut Kekacauan dalam satu gerakan, untuk membalas dendam, dan untuk sepenuhnya menyelesaikan perang Tianan. Ledakan, ledakan. Ketika aura dewa sejati pada Zhen Feng dan Mulan Zhensen sepenuhnya dilepaskan, para prajurit Laut Kekacauan di langit yang tercengang benar-benar gemetar. Mereka tidak tahu bahwa pihak Tianan tidak hanya memiliki 9 penjaga di tahap akhir Tiansheng, tetapi juga 2 dewa sejati. Dewa sejati. Semua orang tahu siapa yang telah menggunakan cahaya biru es untuk menembak mereka sebelumnya.
Pasti dua dewa sejati ini. Melihat semua prajurit di laut kekacauan gemetar dan bahkan berlutut di tanah, Zhen Feng melihat ke tingkat tertinggi Tiansheng di 13 kerajaan Tianan di belakangnya, Long Xuan Tiansheng, dan berkata, Long Xuan, sisanya akan diserahkan padamu. Ya, dewa sejati. Long Xuan Tiansheng membungkuk hormat kepada Zhen Feng, dan kemudian membawa banyak prajurit Tianan yang bersemangat untuk terbang menuju para prajurit laut kekacauan yang berlutut di tanah. Satu demi satu, belenggu penjara mulai memenjarakan dan mengikat mereka semua. Ketika Long Xuan Tiansheng dan yang lainnya mengambil tindakan, semua prajurit di laut kekacauan tidak berani bergerak, apalagi melawan dan berjuang. Ada dua dewa sejati di sini, dan 9 penjaga es sedang mengawasi. Beraninya mereka membuat gerakan abnormal. Mereka hanya bisa menyerah dengan patuh. Para prajurit Tianan dan prajurit istana Tiansheng yang masih berdiri di belakang, bersama dengan Master Istana Yuanli, Master Istana Mu Yao, Master Istana Motian dan yang lainnya, melihat bahwa semua prajurit laut kekacauan dikendalikan, dan mereka semua tahu bahwa sekarang, laut kekacauan dan perang Tianan yang disebabkan oleh 10 sekte iblis besar di Wilderness Barat akhirnya akan segera berakhir. Pada akhirnya, para prajurit Tianan dan Istana Tiansheng bahkan berteriak kegirangan. Mereka menang. Pertempuran 13 kerajaan Tianan, mereka menang pada akhirnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah benteng terbesar kerajaan Tianli direbut, berita menyebar ke seluruh bagian 13 kerajaan Tianan. Semua berita itu hanya berisi satu perintah, yaitu, semua prajurit laut kekacauan dan 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat, semuanya menyerah dan menunggu perawatan lanjutan. Perintah itu juga mengatakan bahwa siapapun yang berani melawan atau melarikan diri akan dibunuh tanpa ampun. Ketika perintah ini didengar oleh semua prajurit laut kekacauan dan 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat di 13 negara Tianan, semua prajurit di laut kekacauan berhenti bertarung dan sama sekali tidak percaya. Ketika ribuan prajurit ingin melarikan diri, mereka semua terbunuh dalam kehampaan dalam sekejap ketika mereka baru saja melarikan diri ke langit. Dan orang-orang yang bergerak adalah Phoenix sejati dan Dewa sejati Mulan yang menguasai seluruh area. Melihat situasi ini, semua prajurit laut kekacauan dan 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat tidak berani bergerak lagi. Ketika berita datang bahwa 3 orang suci surgawi terakhir di laut kekacauan, bersama dengan semua orang suci surgawi dari 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat, semuanya terbunuh, semua orang ini tidak punya ide untuk melawan sama sekali, semua menyerah, dan berlutut untuk menyerah. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, sosok-sosok mulai terbang keluar dari 13 kerajaan Tianan, terbang menuju 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat dan Laut Kekacauan. Sosok-sosok ini adalah para prajurit Tianan yang, setelah merebut kembali semua wilayah Tianan, berbalik untuk menyerang 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat dan Laut Kekacauan. Pemimpinnya tidak lain adalah 9 pengawal beku. Mereka menerima perintah bahwa perang Tianan akan sepenuhnya berubah menjadi fase serangan balik, dan bahwa mereka akan sepenuhnya menaklukkan Laut Kekacauan dan 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat, dan bahwa mereka juga akan menangkap semua prajurit dari 2 tempat yang telah melakukan kejahatan serius di 13 kerajaan Tianan. Sejak saat itu, seluruh Laut Kekacauan dan 10 sekte setan besar di Gurun Barat semuanya dikendalikan oleh 13 kerajaan Tianan. Sejak saat itu, pola Tianan, Gurun Barat, dan Laut Kekacauan berubah total. Di mana Ye Shen? Ye Shen lah yang menyelamatkan kita, dan menyelamatkan seluruh 13 kerajaan Tianan kita. 2 dewa sejati senior, rekan Daois Jiang Yao, kami ingin bertemu Ye Shen. Setelah semua pertempuran di Tianan berakhir, banyak prajurit berbondong-bondong mendatangi dewa sejati Jiang Yao, Zhen Feng, dan Mulan yang masih berada di kerajaan Tianli. Mereka ingin bertemu Ye Shen. Bahkan guru Jiang Yao, Peri Jia Luo, yang telah berpartisipasi dalam pertempuran di kerajaan Tianli, datang. Bahkan 3 orang suci surgawi dari 13 kerajaan Tianan, Long Xuan Tiansheng, yang memiliki kultivasi tertinggi, tidak dapat menahan keinginan untuk bertemu Ye Shen. Long Xuan Tiansheng juga terkejut di dalam hatinya. Dia masih ingat anak laki-laki yang dia selamatkan dari tangan leluhur tua tulang kering. Long Xuan Tiansheng tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat, dan bocah ini telah tumbuh hingga titik ini. Bocah ini ternyata memiliki 9 orang suci surgawi di tahap akhir, dan 2 dewa sejati untuk membantu. Melihat mata banyak orang yang ingin melihat Ye Shen,
Jiang Yao menyentuh liontin giok es yang diberikan Ye Sen kepadanya, dan melihat ke arah aula utama kuil beku di negara Tianbao. Ye Sen sedang menangani hal-hal penting sekarang. Dewa sejati dari Phoenix Sejati Mulan memandang Master Istana Yuanli, Master Istana Longxuan, dan yang lainnya di sampingnya, dan berkata, Yuanli, Longxuan. Aku punya hal penting lain untuk kalian lakukan. Sangat mungkin akan ada krisis besar di benua liar segera. Kalian pergi ke wilayah tengah dan Tianan, dan kirim pesan ke tempat lain di benua liar untuk membiarkan mereka bersembunyi di senjata ajaib luar angkasa. Jangan keluar selama periode ini. Jika kalian ingin benar-benar aman, kalian bahkan dapat bersembunyi di artefak kelas atas, liontin giok es yang ditinggalkan oleh Ye Sen. Sebentar lagi, sangat mungkin banyak dewa sejati akan turun dari dunia roh kecil. Mereka adalah musuh bebuyutan kita dan mungkin akan menyebabkan malapetaka yang mengejutkan. Itu akan membahayakan seluruh benua liar. Ye Sen sekarang sedang membuat persiapan terakhir untuk masalah ini. Dengungan, kata-kata Zhen Feng dan Mulan Zhen Sen mengejutkan semua prajurit di lapangan. Dewa sejati turun ke dunia. Ye Sen bersiap untuk melawan dewa sejati yang turun ke dunia. Tidak seorang pun menyangka bahwa perang Tianan baru saja berakhir, dan krisis yang lebih besar akan datang. Ketika Jiang Yao, Zhen Feng dan Mulan Zhen Sen sepenuhnya menyelesaikan perang Tianan dan mulai mempersiapkan kedatangan dewa sejati klan Feiling, Ye Sen, yang mengikuti roh kuil, benar-benar telah tiba di aula utama kuil beku. Setelah pusing karena transmisi, Ye Sen melihat bahwa dia berdiri di kehampaan. Kehampaan ini seperti alam semesta bintang. Ye Sen melihat jembatan es dan salju yang sangat besar, yang membentang dari kakinya hingga ketinggian langit berbintang. Ujung jembatan es dan salju ini bahkan tenggelam di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, adalah aula utama kuil beku. Ketika Ye Sen sangat terkejut, dia mendengar suara roh kuil, Yang Mulia Ye Sen, selamat datang di tempat warisan aula utama kuil beku Jembatan Tongtian. Tempat warisan aula utama kuil beku. Jembatan Tongtian. Ye Sen menatap roh kuil di sampingnya, matanya penuh dengan pertanyaan. Dia tidak tahu apa-apa tentang jembatan Tongtian ini. Roh kuil berkata kepada Ye Sen, Yang Mulia, Anda telah lulus penilaian penerus aula sub kuil beku, dan telah menjadi satu-satunya penerus Tuan Lama saya, Raja Dewa Beku. Di aula utama ini, Tuan Lama telah menyiapkan banyak warisan untuk Anda, Yang Mulia. Namun, untuk mendapatkan semua ini, Yang Mulia perlu berjalan di jembatan Tongtian ini dan memenuhi persyaratan Tuan Lama. Jembatan Tongtian dibagi menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing panjangnya 10.000 kaki. Yang Mulia hanya bisa mendapatkan warisan pertama Tuan Lama, warisan tingkat Tiansheng, setelah berjalan melalui 10 bagian jembatan yang panjangnya 10.000 kaki. Hanya setelah berjalan melalui 50 bagian jembatan yang panjangnya 10.000 kaki, Anda bisa mendapatkan warisan kedua Tuan Lama, warisan tingkat Dewa Sejati. Hanya setelah berjalan melalui 100 bagian jembatan yang panjangnya 10.000 kaki, Anda bisa mendapatkan warisan terakhir dari Tuan Tua, warisan tingkat Raja Dewa. Jika Yang Mulia tidak bisa mendapatkan semua warisan sekaligus, saya akan mengumpulkan warisan ini, dan ketika kekuatan Yang Mulia cukup kuat dan Anda telah menyelesaikan persyaratan Tuan Tua, saya akan meneruskannya kepada Yang Mulia. Mendengar kata-kata roh kuil, Ye Sen mengangguk. Dia mendengar bahwa Raja Dewa Beku membagi warisan menjadi 3 bagian, dan memberikan warisan yang sesuai kepada pewaris berdasarkan kekuatannya. Ye Sen juga setuju dengan pendekatan Tuan Raja Dewa Beku. Warisan Raja Dewa sangat berharga. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, tetapi mendapatkan warisan semacam ini di tangan Anda, itu mungkin bukan hal yang baik tetapi hal yang buruk. Begitu warisan itu menarik ketamakan dan perebutan banyak orang, saya khawatir warisan itu akan dibunuh dan diambil sebelum menjadi hangat. Hanya dengan kekuatan yang kuat Anda dapat melindungi warisan dan benar-benar menjadi pewaris untuk terus tumbuh. Memikirkan hal ini, Ye Sen bertanya kepada Dian Ling, Senior Dian Ling, saya tidak tahu bagaimana cara berjalan di jembatan Tongtian ini untuk sampai ke ujung. Saya khawatir ada banyak sekali kesulitan di dalamnya. Tidak mungkin untuk sampai ke ujung dengan santai. Dian Ling menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu bagaimana guru merancang jembatan Tongtian ini. Namun, karena ada 3 tingkatan warisan, saya khawatir semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit pula. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya,
berjalan di jembatan Tongtian ini mungkin terkait dengan 3 tanda vital jiwa, energi, dan roh prajurit. Ye Sen mengangguk. Raja Dewa Beku merancang jembatan Tongtian untuk mengamati kekuatan pewaris dan memberikan warisan yang sesuai. Dan kekuatan pewaris tidak lebih dari 3 aspek jiwa, energi, dan roh. Persyaratan jembatan Tongtian mungkin terkait dengan ketiganya. Memikirkan hal ini, Ye Sen juga mendapatkan kepercayaan diri. 3 tanda vital jiwa, energi, dan rohnya telah diuji di tempat kultivasi Xiao Jitian. Bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang muda dari kerajaan ilahi atau bahkan keturunan orang-orang kuat seperti putri kecil, dia tidak lemah. Dengan kekuatannya saat itu, dia mungkin bisa berjalan jauh di jembatan Tongtian ini. Terlebih lagi, sekarang dia telah mengalami kultivasi dan transformasi Xiao Jitian yang sebenarnya. 3 tanda vitalnya dari roh, energi, dan roh sekarang, bahkan putri kecil Raja Dongjun dari kerajaan ilahi Gunung Wanmu, putri kecil Fang Luo, tidak berani mengatakan bahwa dia lebih kuat darinya. Keyakinan Ye Sen pada jembatan Tongtian ini tentu saja lebih besar. Aku tidak tahu kemana harus pergi di jembatan Tongtian untuk mendapatkan bantuan dari 3 orang kuat, Bing Yi, Bing Wu, dan Bing Qi. Yang paling dipedulikan Ye Sen adalah 3 orang kuat tingkat dewa sejati di aula utama kuil beku. Terutama Bing Yi, itu adalah dewa sejati 9 kesengsaraan. Itu juga merupakan kartu truf terbesar Ye Sen dalam menghadapi ancaman dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya dari klan Feiling di alam Xiaoling yang datang ke alam bawah. Jika tidak ada cara untuk membawa Bing Yi keluar dari aula utama kuil beku, itu akan sangat sulit. Memikirkan hal ini, Ye Sen buru-buru bertanya kepada roh kuil tentang 3 penjaga es tingkat dewa sejati. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara membawa Bing Yi pergi. Mendengar pertanyaan Ye Sen, roh kuil berkata, "Yang mulia, sekarang, Bing Yi, Bing Wu, dan Bing Qi berada di ruang khusus kuil beku ini, menyaksikan Yang Mulia melewati jembatan Tongtian. Selama Yang Mulia dapat berjalan melalui tipe kedua yang diminta oleh Guru Lama, 50 bagian jembatan Tongtian dengan jarak 10.000 kaki, dan memperoleh warisan tingkat dewa sejati, Anda dapat membawa pergi Bing Wu dan Bing Qi, 2 penolong yang hebat. Dan Bing Yi yang paling kuat, dia adalah dewa sejati 9 kesengsaraan, dan orang terkuat di bawah kursi Tuan Tua. Di tangannya, dia memiliki warisan tingkat Raja Dewa yang paling berharga dari Tuan Tua. Jika Yang Mulia ingin membawa Bing Yi pergi, dia harus berjalan melalui 100 bagian jembatan Tongtian dengan jarak 10.000 kaki, menyelesaikan persyaratan tertinggi Tuan Tua, dan memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan tingkat Raja Dewa. Mendengar kata-kata roh kuil, hati Ye Sen melonjak. Harus menyelesaikan ujian akhir, berjalan melalui tingkat tertinggi dari 100 bagian jembatan Tongtian, mendapatkan kualifikasi warisan tingkat Raja Dewa, sebelum Anda dapat membawa Bing Yi pergi. Ini membuat Ye Sen tidak punya jalan keluar. Ye Sen ingat bahwa penjaga es tingkat 9 orang suci surgawi telah mengatakan bahwa Bing Qi adalah dewa sejati 6 kesengsaraan, dan Bing Wu adalah dewa sejati 7 kesengsaraan. Namun, klan Feiling memiliki dewa sejati 9 kesengsaraan, dan ada banyak dewa sejati lainnya. Hanya dengan Bing Qi dan Bing Wu, saya khawatir mereka tidak dapat menghadapi malapetaka besar dari dewa sejati yang datang ke dunia bawah. Hanya dengan mendapatkan Bing Yi, dewa sejati 9 kesengsaraan, barulah ada harapan untuk membantu Jiang Yao Zhenfeng dan Mulan Zhensen melawan krisis, dan membantu dirinya sendiri dan seluruh benua liar melawan krisis. Sepertinya kita harus sepenuhnya memenuhi persyaratan tertinggi dari Dewa Raja. Ye Sen mengepalkan tinjunya dan menatap jembatan Tongtian yang tak berujung. Kemudian, Ye Sen memikirkan apa yang dikatakan roh kuil sebelumnya, Bing Yi, Bing Wu, dan Bing Qi sedang menatapnya di ruang khusus. Bing Yi, Bing Wu, Bing Qi, apakah kalian semua berada di ruang khusus ini di aula utama kuil beku, melihatku menyeberangi jembatan Tongtian? Ye Sen melihat sekeliling, ingin melihat di mana Bing Yi, Bing Wu, dan Bing Qi berada. Dia juga ingin melihat ketiga penjaga tingkat dewa sejati ini. Namun, di mana-mana sunyi. Kecuali jembatan Tongtian di bawah kakinya dan langit berbintang yang tak berujung di sekitarnya, Ye Sen tidak melihat jejak apapun. Yang Mulia, Anda tidak dapat melihat Bing Yi, Bing Wu, dan Bing Qi di sini. Roh kuil melihat tindakan Ye Sen dan tersenyum lembut. Anda akan melihatnya cepat atau lambat setelah Yang Mulia menyeberangi jembatan Tongtian. Ye Sen mengangguk. Ketika Ye Sen mengangguk,
di area tersembunyi di langit berbintang yang tak berujung di kuil beku, ada 3 orang yang menatap Ye Shen. Ketiga orang ini berubah dari 3 binatang perang yang mengejutkan di tingkat dewa sejati. Mereka adalah Bing Qi, Bing Wu, dan Bing Yi yang dicari Ye Shen. Bing Qi, dewa sejati 6 kesengsaraan, awalnya adalah binatang ilahi roh sejati kirin api bermata 3, yang berubah menjadi seorang pemuda yang mengenakan pakaian api. Bing Wu, dewa sejati 7 kesengsaraan, sebenarnya adalah binatang roh sejati yang disebut Raja Ular berkepala 9. Ia berubah menjadi seorang wanita berpakaian hijau dan memancarkan aura dingin. Bing Yi adalah seekor burung muda yang ditemukan oleh Raja Dewa Es di sebuah gunung berbintang. Ia berasal dari klan burung Dewa Hantu Es. Pada saat ini, Bing Yi, yang telah mencapai tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan, berubah menjadi seorang gadis dengan pakaian seputih salju. Meskipun usia Bing Yi yang sebenarnya adalah yang termuda di antara 3 penjaga tingkat dewa sejati dan penampilannya adalah yang paling halus dan cantik, Bing Wu dan Bing Qi sangat hormat di depan Bing Yi. Karena Bing Yi adalah dewa sejati 9 kesengsaraan, dan merupakan yang paling dihargai oleh Raja Dewa Es. Ia bahkan dibesarkan dan diajar oleh Raja Dewa Es sebagai putrinya. Jika Bing Yi tidak cocok untuk mempraktikkan keterampilan Raja Dewa Es, Raja Dewa Es pasti sudah siap untuk menyerahkan jabatannya kepada Bing Yi. Pengalaman Bing Yi, tentu saja, membuat para penjaga dewa sejati lainnya sangat hormat padanya. Pada saat ini, Bing Qi, Bing Wu, dan Bing Yi berubah menjadi bentuk manusia dan menatap Ye Shen. Ada harapan dan rasa ingin tahu di mata mereka ketika mereka menatap Ye Shen. Mereka penasaran seberapa hebat pemuda yang telah memperoleh kualifikasi untuk mewarisi guru lama mereka ini. Mereka bahkan lebih menantikan penampilan luar biasa pemuda ini, yang akan membawa mereka ke tempat yang lebih jauh di masa depan, dan melakukan perjalanan melintasi benua bintang utama seperti guru lama mereka, Raja Dewa Es. Dan Bing Yi, yang berwujud seorang gadis dengan pakaian seputih salju, juga menatap Ye Shen dengan sepasang mata. Guru baru ini, dia ingin aku keluar dari kuil Dewa Es bersamanya, mengapa? Meskipun dia berada di ruang tersembunyi ini, dia juga mendengar percakapan antara Ye Shen dan roh kuil. Guru baru, jika kamu ingin membawaku pergi dan menjadikan aku penolongmu, kamu harus tampil dengan baik. Bing Yi menatap Ye Shen, dengan senyum di matanya, dan bergumam dengan suara rendah. Di dasar jembatan Tongtian, Ye Shen tentu saja tidak tahu bisikan Bing Yi, apalagi mata penuh harap dan penasaran dari 3 penjaga tingkat dewa sejati. Pada saat ini, dia siap untuk secara resmi menjelajah ke jembatan Tongtian. Jembatan Tongtian memiliki bagian yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap bagian panjangnya 10.000 kaki. Berjalanlah, tidak peduli apapun, kamu harus berjalan melalui 100 bagian. Ye Shen menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju puncak jembatan Tongtian. Ketika Ye Shen memasuki kuil beku dan mulai mendapatkan warisan Raja Dewa Beku. Dunia roh kecil, klan Feiling. Dewa sejati Qi Xiao, yang terbang menuju area berkumpulnya klan Feiling tingkat tinggi, telah tiba di luar gunung suci di klan Feiling. Hanya dewa sejati klan Feiling yang berada di atas kesengsaraan ke-6 yang dapat memasuki gunung suci ini untuk berkultivasi. Bahkan sebelum dewa sejati Qi Xiao terbunuh, dia tidak dapat memasukinya dengan kualifikasi dewa sejati 5 kesengsaraan. Ini adalah tempat yang sangat penting bagi klan Feiling. Tempat berkumpulnya klan Feiling tingkat tinggi. Ketika dewa sejati Qi Xiao terbang ke pintu masuk gunung suci ini, dia langsung dihentikan oleh 2 dewa sejati 5 kesengsaraan yang ditempatkan di pintu masuk gunung suci. Kedua dewa sejati ini juga mengenal dewa sejati Qi Xiao. Melihat dewa sejati Qi Xiao sedang terburu-buru dan marah, kedua dewa sejati itu bertanya, "Qi Xiao, mengapa kau terlihat seperti ini? Ngomong-ngomong, bukankah badan aslimu pergi ke alam baka? Bagaimana? Kapan kau akan kembali?" Ketika dewa sejati Qi Xiao ditanya tentang badan aslinya, ia mengira bahwa badan aslinya dari dewa sejati 5 kesengsaraan telah dibunuh oleh Ye Shen dan 3 lainnya, dan ia menjadi sangat marah. Ia berkata kepada 2 dewa sejati yang menjaga pintu masuk gunung dewa, "Badan asliku telah hancur di alam baka. Aku telah menemukan rahasia besar dari alam baka. Suane, Suansu, kalian berdua cepatlah dan bantu aku. Pergi dan mintalah untuk bertemu dengan patriark tua itu untukku. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada patriark tua itu." Bersambung.